Waalaikumsalam Pak Gun. Nah, gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Mohon maaf ya atas Ibu ya. Ya Pak Gun. Ini saya langsung masuk. Saya ambil alih tadi. Kita tak bergerak. Mudah-mudahan tidak. Di mute Pak Gun. Ini sambil kita menunggu rekan-rekan yang lain sebelum kita mulai mungkin ngobrol-ngobrol ringan dulu Bapak Ibu. Gimana prosesnya Bapak Ibu, perkembangannya, ada kendala atau tidak? Apa yang kira-kira perlu mungkin saya perbaiki? Mungkin yang harus saya cepetin atau mungkin yang harus saya lambatin, ya mungkin disampaikan aja Pak sambil nunggu rekan-rekan lain. Kita ini ngobrol ringan dulu saja. Kalau saya mengingatkan aja Pak Gun. Iya. Kebetulan hari ini Jumat kan? Iya. Biasanya kita selesainya 12:30 gitu kan? Iya. Itu aja Pak Gun, kita mau pergi sholat nanti. Iya. Ya mungkin hari ini kita sampai jam 12 bisa lah ya. Cuman mungkin teman-teman yang di Kalimantan mungkin lebih cepat ya. Nggak apa-apa, nanti izin duluan saja, nggak ada masalah. Tapi kalau yang di kita yang di Sumatera Utara, masih di Sumatera, barangkali jam 12 masih bisa ya Pak ya? Masih Pak. Gitu aja nanti. Nanti lihat perkembangan juga lah. Entah jam 12 kurang pun nanti kita lihat bisa juga. Mungkin Bapak Ibu yang lain yang punya unek-unek dulu. Mungkin cara saya mungkin kurang pas. Nggak apa-apa Pak. Mungkin supaya saya juga diingatin juga. Supaya bisa lebih baik lagi Bapak Ibu. Yang kurang serak mungkin, waduh Pak Gun kok caranya begini ya, cara begini saya lupa ini gitu misalnya seperti itu. Atau Pak Gun ini aduh ini sepertinya muter-muter di sini saja nggak bergerak materinya misalnya. Atau mungkin ada yang malah waduh terlalu cepat kali Pak Gun ini maunya dilambatin dikit. Nah seperti itu loh Pak. Mungkin saya juga harus menerima input masukan dari Bapak dan Ibu supaya saya juga bisa memperbaiki diri gitu Pak. Tapi pasti yang harus latihan ya Pak ya, nggak bisa nggak mencoba sendiri, kalau nggak dicoba ya nggak bisa. Tetap kami harap tetap mencoba gitu. Tapi kalaupun yang terlambat masuk atau mungkin yang ya duluan out, saya pikir nggak ada masalah karena rekamannya ada Bapak Ibu ya. Nanti rekamannya bisa ditonton lagi ya kan. Sambil mengenal kawan-kawannya Pak. Ini siapa saja sih kawan saya di kelas ini gitu. Ini kita baru 20 orang ya. Ada Pak Arpel, Pak Adi Hidayat, Pak Idi Irawan, Pak Mulyadi, Pak Julham, Pak Yudi, Pak Erik, Ibu Cut. Nah, Ibu Cut ini didampingi Pak Julham terus. Pak Philip, Ibu Sri. Apa udah masuk ini? Hadir Pak. Pak Srianto, Pak Salman, Pak Januardi, Pak Dedi Alim, Pak Beni Harbes lagi proses, lagi berjuang untuk masuk. Ya. Pak Doni, Pak Prasetyo, Pak Ardiansyah. Aku fotonya Bapak nggak ya. apa. Pak Erik pakai HP, pakai laptop lagi ya Pak Erik ya? Pakai apa namanya handphone. Iya pakai handphone, pakai laptop lagi gitu ya. Iya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini waktu terus berjalan. Mungkin kita mulai saja ya. Ini saya coba saya rekam Bapak Ibu ya. Suaranya udah keluar ini Bang, nanti untuk apa kalau ditanya. Ya, ini saya rekam saja Bapak Ibu ya, nanti saya seperti biasa akan saya sharingkan di grup, nanti Bapak Ibu yang mungkin berkenan menayangkannya di YouTube ya monggo silakan, seperti Pak Doni silakan. Tetap akan saya bagikan di grup. Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi Pak.
Semoga kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat yang paling penting itu juga nikmat semangat Bapak Ibu. Selain nikmat iman ada nikmat semangat bagi kita untuk memang kita pingin belajar, pingin mengembangkan kompetensi kita. Walaupun terus terang memang ya tidak bisa seoptimal mungkin sama dengan ketika kita melakukan pertemuan tatap muka. Sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, kami sangat mengharapkan keseriusan dari Bapak dan Ibu sekalian untuk mencoba secara mandiri. Dan memang saya sangat berat dari awal kemarin sebetulnya kita lebih banyak diskusi sebenarnya. Karena materi-materi dasar itu sudah kita sharekan di classroom ya. Tapi karena beberapa hari ternyata sepertinya nggak ada bahan diskusi, jadinya ya saya jadinya harus menyampaikan informasi ditambah dengan mungkin rekan-rekan yang lain yang para guru-guru saya di sini ya, termasuk Pak Jul bisa memberikan tambahan-tambahan informasi kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai ya supaya kegiatan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan manfaat kita semua dari kegiatan ini, mari kita semua berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa kami persilakan. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Memulai sesi kita pada pagi ini, mungkin saya mengajak Bapak dan Ibu dulu mungkin ya, sekaligus review mungkin review terhadap apa yang sudah kita kerjakan kemarin Bapak dan Ibu sekalian, atau mungkin yang hari-hari terdahulunya. Barangkali ada dari Bapak dan Ibu yang hendak mungkin didiskusikan, hendak ditanyakan, hendak disampaikan, hendak ditunjukkan yang sudah dilakukan, silakan, kita bebas saja. Silakan Bapak dan Ibu. Bagi yang hendak menyampaikan sesuatu, kami persilakan Bapak Ibu. Nggak ada Bapak Ibu ya? Berarti nggak ada masalah ya? Pak Gun? Oh ya, silakan Pak Arpel. Kalau mengenai langsung aja Pak Gun ya. Ya, langsung saja Pak. Kemarin kan Pak Gun mencobakan facing sama Kontur. ya kontur ya. Itu pewarnaan di bendanya itu bisa dibedakan itu Pak saat facing misalnya. Kalau kemarin kan ungu semua gitu Pak. Iya. Kalau ini pekerjaan facing, ini konturnya gitu. Enggak sama aja jadi ya Pak? Bisa sih dibedakan, Bisa, tapi Pak? itu bisa. Cuman terus terang saja Bapak Ibu sekalian, saya juga kan tidak ingat semuanya Bapak dan Ibu, terus saja. Saya akui saja, saya enggak yang hal seperti itu terus saja saya enggak bisa semuanya mengingat Bapak dan Ibu. Mungkin saya fokusnya tidak fokus ke apa ya? Tidak fokus ke warna-warna yang cantik-cantik seperti itu. Mungkin saya lebih cenderung ke proses, tapi itu bisa dibedakan. Bisa dibedakan, Pak. Ya, saya terus terang aja saya mengatakan saya nggak tahu, Pak. Terus terang saja. Nggak mungkin saya mengatakan saya apa ya. Saya malah nggak begitu fokus ke sana, jadi saya tidak. Tapi kalau ingin tahu caranya, sebetulnya di YouTube itu banyak, Pak. Oh, banyak. Di YouTube banyak. Ya, teman-teman di sini saya pikir tahu gitu. Pak Julham mesti tahu. Ya, saya saja mungkin yang kurang biasa menggunakan itu karena fokusnya memang nggak ke sana Bapak Ibu sekalian. Tapi itu pasti bisa. Jadi sebetulnya Bapak Ibu terkait dengan CNC ini, saya mungkin akan memberikan basicnya, ya mungkin basicnya. Tapi kalau kita sudah paham basicnya, dengan kita membuka bahan ajar yang kita peroleh, sering membaca mencermati video-video di YouTube, maka kan bisa lebih dapat lagi. Itu mungkin Pak Arpel, iya, ya Pak, nanti dibantu saja teman-teman nanti yang mencoba kan, gimana cara mengganti warnanya. Terima kasih juga untuk Pak Zulham, Pak. Iya, udah iya. ngasih modul camp kemarin. Kayaknya memang modul beliau kayaknya ada namanya, ada Pak Daman Huri, saya lihat di SMK Sumber ya. Iya. Terus juga ada video setting pakai Centrofit. Udah pakai sound kayaknya udah berbunyi dia saat. Ya, itulah yang optik tadi Pak. Jadi dia berbunyi sekaligus dia menyala lampunya. Makasih Pak Zulham ya. Kita malah belum punya. Tapi yang penting prinsipnya Bapak Ibu sekalian. Ya. Itu aja, ya kan? Ya Bapak Ibu yang lain, Pak Jul ada mau disampaikan Pak Jul? Apa ya?
Jadi kalau yang Pak Arpel tanya ini masalah warna. Biasanya warna itu dia berubah kalau dia ada perubahan tool. Biasanya di verify itu dia bisa kita setting ya. Sama juga kayak Pak Agun. Saya kok yang itu pun saya masih harus buka-buka lagi mana kita ingat semua kan. Tapi kok yang di Master Camp di 2017 ke atas itu tinggal kita klik aja. Jadi ada warna, nanti dia menyeting sendiri. Gimana ya? Oke. Ini ini nggak tampil. Bentar ya. Yang ini. Kalau yang Master Camp 2017 ke atas tinggal kita klik ini aja ya. Color. Berapa Pak Jul? Nanti warnanya tinggal kita pilih by operation atau by tool. Nah, kita aktifkan ini. Oh iya, ada kuning. Pak Jul pakai Master Camp berapa Pak Jul? 2017 ini Bapak Ibu. 2021. Ini 2021 ya? Wih, yang terbaru. Nah, ini dia waktu dia berubah operationnya gitu. Kita yang lama loh Pak. Ya. 2005 ini. 2005 juga bisa untuk membedakan warna ini. Ya. Karena tidak biasa menggunakannya, ya harus mencari lagi di mana tempatnya kan gitu ya. Di mana betul? Bagus. Apa yang X7, X5 itu harus mencari juga. Pak, izin Pak, kalau X5 kayaknya ada di screen, habis itu ambil setting. Di situ ada setting. Begitu ya. Ambil di screen, kemudian Screen habis itu setting. Sade setting. Coba aja. Di apa aja Bu Sri? Bu Sri lagi buka. Bu Sri F5 berapa? Coba Bu Sri tampilkan kita. Iya, tampilkan. Nah, kita kan saya pun Aduh, laptop. lagi pakai PC nih Pak. Oh, kita kan saling sharing di sini. Kan seperti yang saya sampaikan di awal kan tidak semuanya. Pak, grogi saya. Yang lebih master malu saya. Alah. Nah, mana ada master di sini? Nah, sama kita semua nih. Master baru saya. Master. Nah, ini karena Bu Sri tidak menampilkan, coba saja Bapak Ibu tengok di screen di setting ya. Nah, mungkin ada master malu saya. Master itu kayak ini loh. Magister. Iya, master. Harus 3. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ada lagi mungkin yang hendak disampaikan? Kalau enggak kita lanjut lagi. Ini Pak. Gini Pak Gun. Selama ini bidangnya data. Dia banyak. Ada di satu. Mas di sini. Bidang itu melengkung gitu gimana Pak? Nah, kalau bidang itu sudah melengkung Pak, berarti kita ceritanya sudah 3 dimensi Pak. Jadi kita mau sampai ke 3 dimensi ya? Nanti gini aja, nanti saya kirimkan nanti beberapa video basic ya. Karena 3 dimensi itu juga banyak ragamnya Pak. Ada yang bermain dari solidnya, ada yang bermain dari surface-nya. Jadi beragam-ragam juga. Nanti mungkin saya
nanti siang saya akan kirimkan Sambal di itu grup Bang Willy kemarin. video-video sederhana untuk membuat yang paling sederhana saja Bapak Ibu ya, minimal mengenal 3 dimensi ya. 3 dimensi. Namun secara solid ya. Kita tidak dari surface-nya. Nanti ada juga perubahan ke surface-nya. Oke, seperti itu Pak Erik ya, nanti dibagi saja karena saya khawatir juga kalau langsung di dalam forum ini ditampilkan yang 3 dimensi, sementara ada rekan-rekan kita memang yang masih baru, nanti semakin mungkin sebagian rekan kita malah tambah bingung gitu loh. Tapi bagi yang sudah terbiasa mungkin dengan ya Mastercam dengan CNC mungkin itu adalah hal yang baru. Jadi supaya saya mencoba menengahi saja, saya coba nanti kirimkan videonya saja, nanti bisa dicoba ya Pak ya. Itu cara pertama kalau kita langsung menggambarnya secara 3 dimensi di Mastercam. Tapi sebenarnya cara yang lebih mudah kalau bagi saya gambarnya di aplikasi CAD dulu Pak. Saya gambarnya di Inventor dulu atau di SolidWorks dulu, kemudian saya pindahkan gambar itu ke Mastercam. Jadi langsung dia bendanya 3 dimensi, baru kita proses. Prosesnya tentunya dengan 3 dimensi juga. Ya bisa juga dengan 2 dimensi, tapi lihat situasinya. Kalau memang bentuknya melengkung otomatis kita menggunakan 3 dimensi. Mungkin Pak Eri, cari Inventor atau SolidWorks misalkan Pak, setelah digambar di sana dibawa ke Mastercam, ya prosesnya langsung open buka begitu saja atau ada tutorial tersendiri gitu Pak untuk membukanya di Mastercam. Oh, saya kalau dari Inventor itu format dari Inventor itu penyimpanannya saya pernah langsung bentuk IPT dari Inventor itu bisa juga pernah saya buka, bisa juga bisa dibuka, tapi ada yang merekomendasikan bukan bentuk IPT, penyimpanannya itu loh Pak. Ketika penyimpanannya itu filenya itu, aduh saya kok jadi lupa lagi, nanti ada file tertentu penyimpanannya. Nanti coba saya buka-buka lagi lah ya di Inventor saya dalam bentuk apa. Dan di video yang saya berikan sepertinya ada juga kalau nggak salah. Nanti tinggal di file, kita buka Mastercam-nya, file open biasa saja Pak. Dan bukan hanya dari Inventor dan SolidWorks, dari AutoCAD pun bisa Pak. Dari AutoCAD pun bisa. Nah, cuman memang bentuk-bentuk filenya itu dalam bentuk apa, sepertinya juga tergantung dari Mastercam-nya mungkin ya. Kalau Mastercam yang semakin terbaru, saya pikir akan lebih kompatibel dengan bentuk tipe file macam-macam, akan lebih mudah dibuka. Itu mungkin Pak Erik. Ya, nanti coba saya bagikan videonya. Nanti rekan-rekan senior saya di sini juga bisa membagikan video-video pembelajarannya atau bahan-bahan ajar terkait dengan yang kalau kita ceritanya sudah 3 dimensi. Gitu aja mungkin Pak Erik ya. Cuman nggak sabar sedikit lah ya Pak ya, karena memang terus terang kita di sini tidak homogen ya, heterogen. Jadi saya mencoba membawakannya dari bawah saja dulu ya. Nanti kalau yang ingin yang lebih, nanti di-share dengan video-video pembelajaran saja. Gitu aja mungkin Pak Erik ya. Ada tambahan mungkin Pak Jul? Enggak ada. Sementara itu. Iya, baik Bapak Ibu sekalian. Iya, baik Bapak Ibu sekalian. Sepertinya tidak ada yang bertanya terkait dengan materi kita. Saya nggak tahu apakah materinya terlalu dangkal atau malah materinya terlalu tinggi. Saya nggak tahu juga sebenarnya ini apa. Cuma nanti saya akan melihat hasil-hasil penugasan yang Bapak Ibu kirimkan lah. Saya bisa mungkin bisa mengevaluasinya dari tugas-tugas yang Bapak Ibu kirimkan di classroom-nya, sejauh mana sebetulnya pemahaman dari Bapak dan Ibu gitu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya izin share screen ya Bapak Ibu ya. Saya akan mohon izin, saya mungkin sekedar saya hendak membangun inspirasi sih bagi Bapak Ibu sekalian. Ya, strategi-strategi ya, karena kan ketika kita bekerja itu pasti strateginya berbeda-beda Bapak Ibu. Setiap orang langkahnya itu nggak akan sama. Saya mau seperti ini, nggak akan sama Bapak Ibu sekalian.
Dan yang terbaik itu sebetulnya adalah yang tercepat dan hasilnya optimal. Jangan pula yang tercepat tapi hasilnya rusak bendanya atau bendanya kasar atau mesinnya raung ya. Nah itu tergantung dari jam terbang kita sebenarnya. Ditambah lagi ya kalau kita memahami cutting condition seperti yang kemarin disampaikan Pak Jul itu mungkin bisa membantu juga. Saya izin share ya Bapak Ibu ya, share screen ya. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah kelihatan. Nah, Bapak Ibu, saya mencoba, ya ini hanya membangun inspirasi saja. Bapak Ibu pasti caranya bisa berbeda-beda. Saya di sini hanya ingin menunjukkan ya menambahi apa yang kemarin sudah saya lakukan ya terkait dengan contoh penggunaan CAM sederhana Bapak Ibu ya dalam proses pengerjaan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ini mencoba dengan gambar yang lain. Ini kalau gambar ukurannya ada yang kurang ya, ini ada yang kurang ini. Ukuran yang sebelah sini nggak kelihatan ya. Ini harusnya 20 Bapak Ibu ya. Kelihatan nih Bapak Ibu yang ini? Tebalnya ini adalah 20 mm. Bapak Ibu sekalian, mungkin supaya bisa mengontrol saya juga Bapak Ibu. Kalau di Zoom ini kan ketika kita membuka halaman yang lain nggak kelihatan, tetap halaman yang ini yang muncul. Jadi saya juga harus saya foto Bapak Ibu. Saya mencoba menggambarkan ini. Saya foto juga. Bapak Ibu mungkin bisa memfoto juga Bapak Ibu. Ya minimal apa ya? Membantu ya, minimal membantu mengontrol juga apa yang saya kerjakan. Bapak Ibu sekalian, kalau seperti ini bentuknya, ini kita harus menggunakan 3 dimensi atau 2 dimensi ya? Gimana Bapak Ibu? Hah? Bapak Ibu, kalau seperti ini 2 dimensi atau 2 dimensi ya? Ini masih 2 dimensi Bapak Ibu, walaupun diagram 3 dimensi, tapi tetap itu cukup dengan 2 dimensi. Kalau Bapak Ibu, kalau kita mengerjakannya dari arah mana? Dari sini. Dari sebelah kiri ya, dari arah sebelah kiri ini ya. Iya. Kalau dari arah sebelah kiri, maka ini proses pengerjaannya adalah 2 dimensi. Tapi kalau pengerjaannya dari arah atas, Bapak Ibu ya, mungkin kalau dari arah atas tidak semuanya bisa dikerjakan ya, lubang-lubang nggak bisa dikerjakan. Seandainya kita dari arah atas, maka kita harus bekerja secara 3 dimensi Bapak Ibu ya. Ya, kalau dari atas karena ada bagian di sini bagian yang melengkung. Ada jadi perubahannya tidak hanya sumbu X dan sumbu Y tapi juga sumbu Z, maka kita harus bekerja secara 3 dimensi kalau di Mastercam. Nah, jadi sekarang saya mengajak Bapak Ibu bekerja dari yang sudut pandang sederhana. Saya dari arah sebelah kiri, berarti nanti ditegakkan lah bendanya, Bapak Ibu ya. Maka di sini tentunya prosesnya adalah proses 2 dimensi. Nah, sekarang dalam gambar Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi saya mungkin ingatkan, Mastercam itu adalah aplikasi untuk menggambar dalam tujuan untuk manufacturing, untuk proses pemesinannya, bukan menggambar untuk membuat gambar kerja. Jadi di dalam proses gambarnya itu Bapak Ibu, ya mungkin yang paling sesuai itu adalah yang ini. Inilah yang kita gambarkan. Kalau saya menggambarkan sesuatu yang lebih daripada ini, boleh nggak? Boleh Bapak Ibu. Misalnya ini garis ini dipanjangin ke kanan, yang ini dipanjangin ke kiri, boleh nggak? Boleh. Ya, jadi sah-sah saja Bapak dan Ibu, tidak menjadi masalah terkait dengan hal itu. Jadi bisa jadi nih kadang-kadang gambar ini perlu ada garis bantu Bapak Ibu. Ada perlu garis bantu lagi supaya memang benda ini jadi. Jadi itu silakan saja ditambah. Jadi yang penting gambar yang dibuat adalah gambar untuk proses pemesinan, bukan gambar kerja seperti ini. Tidak perlu dikasih garis ukurannya. Itu mungkin Bapak Ibu ya, bagi yang masih pemula Bapak Ibu. Mohon maaf, mohon izin bagi para senior saya, para master saya, kalau nanti ada yang salah, ya nanti mohon diklarifikasi ya Bapak dan Ibu ya.
Baik, ini sudah saya foto. Ini saya stop share-nya. Karena saya buka master cam-nya Bapak Ibu ya. Saya buka master cam-nya. Saya di laptop saya ada 2 master cam Bapak dan Ibu. Ada master cam master cam X5 dengan master cam 2017. Tapi ternyata yang 2017 itu sepertinya tidak begitu kompatibel di laptop saya. Jadi agak lemot gitu ya, agak lambat. Jadi saya gunakan yang X5, tidak gunakan yang 2017. Padahal yang 2017 itu fiturnya lebih lengkap. Cuman karena keterbatasan perangkat ya saya gunakan yang X5. Demikian juga Bapak Ibu mungkin di sekolah, Bapak dan Ibu sekalian, kita tidak harus memaksakan nanti di sekolah anak-anak kita menggunakan yang versi tertentu. Karena apa? Karena memang kompatibel laptop itu berbeda-beda. Jadi yang penting adalah apa yang ada bisa kita gunakan. Tapi yang pasti memang semakin tinggi versinya semakin lengkap Bapak dan Ibu sekalian. Kalau laptopnya bisa diinstalkan dengan versi yang tertinggi, ya alhamdulillah, berarti sudah cukup baik sekali. Kalau ingin lebih baik lagi, memang ya ganti laptop lah Bapak Ibu ya, atau ganti PC gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan mencoba menggambarkan benda kerja tadi Bapak Ibu. Nah, cara menggambarnya pun macam-macam Bapak Ibu loh ya. Jadi tidak harus, cara seperti itu ya, tidak harus dengan begitu. Namun saya di sini mencobakan Bapak Ibu kan sebagai inspirasi saja, supaya Bapak Ibu mungkin semakin kenal dengan ikon-ikon atau fitur-fitur yang ada di sini. Saya juga enggak bisa hafal semua Bapak dan Ibu. Ya, ini semua tergantung dari jam terbang. Yang pasti kita akan paham dengan apa yang kita butuhkan. Itu saja dulu. Apa yang kita butuhkan. Kalau kita ada yang belum paham dengan apa yang kita butuhkan, silakan kita cari referensi lain. Tapi setidaknya kita punya dasar dulu Bapak dan Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan memulai menggambar menggambar lingkaran yang di bawah itu Bapak Ibu. Ya, saya akan mulai menggambar lingkaran yang di bawah yang R20 dengan R30. Saya awalnya saya letakkan nolnya di nolnya itu di pusat lingkaran yang tengah itu Bapak Ibu sekalian. Nanti bisa digeser-geser kok. Ini sebagai inspirasi saja. Saya memulainya menggambar dengan circle center point Bapak Ibu di sini. Saya klik di sini. Yang pertama jari-jarinya 20 ya. 20, enter. Karena saya masih mau menggambar lingkaran lagi, ini nggak saya oke kan Bapak dan Ibu. Saya klik lagi di bawahnya. Klik lagi. Yang kedua jari-jarinya 30, enter. Nah, karena lingkarannya sudah selesai, ini baru saya oke kan. Nah, itu mungkin salah satu trik-trik yang tidak bisa dihafal sih, tapi memang harus dibiasakan saja. Kenapa saya mencoba membawakannya dari sini Bapak dan Ibu? Saya hendak menunjukkan juga nanti proses pencerminan supaya nanti dikopikan saja ke sebelah kirinya. Itu sih. Metode yang lain yang silakan saja Bapak Ibu silakan gunakan yang biasa Bapak Ibu gunakan. Kemudian saya akan menggambarkan segi 4 yang di sebelah kanan separuhnya. Berarti kalau kita hitung itu segi 4-nya kan ukurannya kan 100 kali 80. Bawahnya itu 100, tingginya 80. Kalau kita gambarkan hanya separuh, berarti hanya tinggal 50 kali 80 Bapak Ibu ya. Saya akan gambarkan rectangle di sini. Saya buat begini. Nah, seperti ini. Ukurannya adalah 50 dikali 80. Enter. Oke. Nah, saya sudah menggambar rectangle ukuran 50 kali 80. Nah, saya ingin menggambar yang di sini. Di sini ada apa namanya nih Bapak Ibu? Ada kantongan ya. Kantongan yang sebetulnya itu ukurannya itu adalah 20 kali 40 mm. Namun di setiap ujungnya itu dia ada piletnya yaitu R10. Saya akan buat kotak dulu ukurannya 20 kali 40. Nah, kotaknya kan di sebelah sini. Ya. Gimana caranya menggambarkannya itu ya? Coba kita perhatikan Bapak dan Ibu sekalian.
itu kotaknya kan 20 lebarnya. Jarak ke tepinya 10 berarti 30. Berarti jarak ini kotak yang garis tegak begininya dari garis ini berarti jaraknya kan 20 mm. Kemudian bagian bawahnya ini kotaknya begini. Dari garis bawah kotak itu ke bawahnya ini berapa jaraknya? Kalau kita cek kan 30 mm ya. Nah, saya buat aja lah. Saya buat kotak seperti ini. Ya kan? Saya tentukan titik koordinatnya. Ini supaya kenal juga dengan fungsi-fungsinya. X 20. Enter. Kemudian Y-nya adalah 30. Enter. Kalau sudah, nih ya, ini. Kalau sudah, otomatis akan membentuk sendiri Bapak Ibu sekalian. Nah, membentuk sendiri. Seperti ini, saya tarik saja sembarang tempat seperti ini. Saya tarik saja, ukurannya belakangan saja. Yang penting titik koordinat sudah dapat tadi, yaitu 20 X dan 30 Y. Saya klik sembarang tempat, baru saya buatkan ukurannya. X-nya 20, enter. Kemudian Y-nya 40, enter. Gitu ya. Baru klik OK. Nah, jadi, sekarang saya ingin membuat piletnya. Ya sudah, pakai ini saja. Pakai yang pilet di sini Bapak Ibu, ya kan? Klik pilet, entity, klik saja di sini. Klik. Oh, Bapak Ibu. Tempat buku itu, Nang. Bapak Ibu sekalian, ini perlu. Karena itu enggak papan itu, Nang. Apa serbu apa? Robuk buku berat kali. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini ketika kita membuat pilet, di sini ada simbol. Yang ini no trim. Artinya kalau no trim, ini ditinggalin ujungnya. Kalau pakai trim begini, nih, nanti ini dipotong Bapak Ibu sekalian. Ini kan sudah terlanjur begini. Ini bisa diunduh nggak? Bisa Bapak Ibu sepertinya. Jadi ada edit, ada undo. Nah, seperti itu saja. Saya ulangi lagi ya. Saya pilet. Saya pilih yang ini. Yang trim. Kemudian di sini R-nya R10. Saya klik di sini. Saya klik lagi di sini. Saya klik garisnya. Saya klik garis ini dan garis ini. Jadi, oke. Nah, apalagi yang perlu lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, yang perlu lagi adalah yang di sini. Ini harusnya kan ada alur. Ada cowakan di sini ya. Ada cowakan di sini. Saya buat saja lah garis biasa lagi Bapak dan Ibu sekalian. Saya buat garis biasa pakai ini. Nah, dari mana saya memulainya? Coba perhatikan. Itu alur itu kan lebarnya 20. Karena tadi kita bagi 2 berarti kan tinggal 10. Berarti X-nya 10. Ini saya ganti. Iya, Y-nya 30. Iya, X10, enter. Nah, kemudian itu alurnya itu panjang, ketinggiannya kan 30 semuanya. Tapi saya ingin memulai dari sini Bapak Ibu, dari garis ini. Saya ingin buat garis ke bawah begini. Oh ya, Nah, jadi kan X-nya 10. Ya. Y-nya berapa? Y-nya setinggi tadi. 80. Kan Iya, gitu kan? 80. Enter. Nah, garis terbentuk garisnya Bapak Ibu sekalian. Garis terbentuk, ya kan? Saya klik sembarang tempat saja nggak apa-apa. Baru saya masukkan nilainya di sini. Berapa? 30. Enter. Nah, apalagi kira-kira yang diperlukan? Saya masih perlu buat garis lagi. Tetap begini. Ini ya. Oh, ini harus diokekan dulu Bapak Ibu. Saya klik lagi nih. Saya buat garis ini ke kiri. Panjangnya berapa? Panjangnya cukup 10 saja. Ini saya buat 10 saja, pas saja. Enter. Dah, kan jadi. Sekarang apa yang harus saya lakukan di sini Bapak Ibu? Saya harus membuang, ya, harus melakukan trimming ya, trimming terhadap garis-garis yang ada di sini. Pakai ini trim ya, tanda gunting. Nah, di sini macam-macam Bapak Ibu. Di sini ada trim 1 entity, ada trim 2 entity, macam-macam ini. Ini penggunaannya memang harus dipraktekkan sih. Ini sebenarnya sudah ada sih kalau nggak salah ada ya kemarin ya di video ya. Saya gunakan yang ini saja, yang
DPD, artinya menghapus garis yang berada di antara dua garis. Saya klik di sini, saya aktifkan. Saya tidak butuh garis ini. Saya tidak butuh garis ini. Gitu ya. Saya tidak butuh garis ini. 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 Saya tidak butuh. Udah selesai ya. Udah semua ya. Udah dapat ya. Udah. Berarti oke. Nah, sekarang saya ingin membuat pilot lagi di sini, yaitu R5 ya. Saya buat di sini. Di sini saya buat 5. Enter. Saya klik jadi, ya kan? Yang di pojok sini R20. Jadi saya buat lagi di sini 20. Enter. Kemudian saya klik di sini, saya klik di sini. Jadi, mana lagi yang belum ya? Nah, Lingkaran di bawah. Lingkaran yang ada di bawah ya. Lingkaran yang ada di bawah ini saya mau menghapusnya. Oh, tadi udah kadung saya ini pula tadi. Nah, nanti belakangan aja lah. Baik. Sekarang ada yang belum? Ini garis mendatar ini ya. Yang di sini. Saya klik dulu. Nah, garis mendatar itu dari garis ini ke kiri. Berarti X-nya berapa? X-nya 50. Enter. Kemudian Y-nya berapa? Sini gambarnya nggak lengkap, Bapak Ibu ya. Itu tingginya 20 maksudnya. Jadi saya buat di sini 20. Enter. Nah, saya klik di sembarang tempat. Saya klik sembarang tempat ternyata jadinya begini, Bapak Ibu. Apakah salah? Nggak apa-apa. Ini tetap nggak ada masalah, Bapak Ibu sekalian. Saya tinggal ganti ini saja, sudutnya ini menjadi 180. Enter. Dan panjangnya ini saya lebihkan aja, Bapak Ibu sekalian. Saya lebihkan ke kiri nih. Misalnya coba saya buat dulu 30. Lebih nggak dia? Nah, seperti itu saja. Jadi nggak usah khawatir kalau kita ketika mengklik, oh terus ternyata gambarnya salah. Seperti itu ya. Saya klik oke. Nah, saya ingin membuat, ini ada lagi pilot Bapak Ibu sekalian kan, di sini kan, R5 ya. Iya. Lihat lagi, di sini nih, ya jadinya 5, enter. Kemudian saya klik. Waduh, kalau seperti ini ternyata jadinya hilang garis. Jadinya hilang garisnya, Bapak Ibu sekalian. Gimana caranya tuh? Kalau kita mau lanjutkan boleh ya boleh, kita gambar lagi lingkarannya boleh. Tapi kalau seandainya nggak mau, saya undo saja lah. Saya undo. Coba saya nggak pakai saya hilangin misalnya Bapak Ibu sekalian ya. Nggak saya hilangin. Pakai yang ini misalnya. Bisa nggak kira-kira? Kan sama saja ya. Nah, seperti ini. Boleh juga seperti ini Bapak Ibu ya. Nggak saya hilangin misalnya. Jadi tergantung sih. Kalaupun nanti dalam gambar ini garisnya acak-acakan begini, sebetulnya nggak masalah Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak harus gambar itu persis sama seperti gambar kerja. Tidak harus sama. Ini penggunaannya ada juga yang perlu juga biasanya. Ini saya okekan saja dulu sementara. Saya hapus coba secara manual saja pakai trim, bisa nggak ya? Saya hapus secara manual. Saya klik di sini. Saya klik di sini. Saya klik. Kebalik ya. Salah ini saya oke dulu, saya undo. Harusnya yang hilang itu tetap ada ya lingkarannya harusnya Bapak Ibu ya. Yang di sini yang hilang ya. Saya trim saja. Saya hilangkan saja yang ini. Di bawah. Nah, gini ya kan? Iya. Nah, seperti ini. Sudah. Nah, sekarang saya akan melakukan pencerminan. Oh, satu lagi ding, gambar lingkaran yang lingkaran di sini. Di bawah belum. Ya, gambar di bawah. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk lingkaran ini kan untuk membuat lubang bor ya. Ini pengeboran. Jadi kita boleh menggambar lingkaran boleh. Menggambar titik saja pun boleh Bapak Ibu. Ini ada point position juga boleh. Cukup dengan titik saja boleh, tidak harus dengan gambar lingkaran. Tapi supaya kita tahu berapa ukuran lubang bornya ya bolehlah saya gambarkan lingkarannya. Saya pilih, saya klik.
Nah, titiknya berapa itu Bapak Ibu sekalian? Saya langsung main di koordinat saja, berarti X-nya 40. Kemudian Y-nya Temang. enter. Baru lu balas. Langsung dia. Kan? Nah, ini lubangnya juga nggak kelihatan nih diameter berapa. Ya udah saya buat saja misalnya diameternya 8. Ya, saya sorry kok jari-jari diameternya maksudnya ya 8, enter. Seperti itu. Oke, sudah selesai ya? Sudah. Sekarang saya akan melakukan proses pencerminan Bapak dan Ibu. Iya. Nah, pencerminan itu di sini fungsinya. Di bagian-bagian ini semua ini. Ini bagian-bagian expom ini. Kalau di sini create, di sini kalau expom ya di sini expom. Di sini ada macam-macam ini Bapak Ibu ya, ada translate, ada mirror. Nah, ini kalau ingin lebih jelasnya mungkin nonton videonya saja Bapak Ibu ya. Saya sekarang coba pilih yang mirror saja. Saya klik mirror. Di sini muncul ada informasi select entity to mirror. Pilihlah garis-garis yang akan dicerminkan. Bapak Ibu ya. Jadi saya klik saja. Bisa diklik semuanya, bisa nggak? Bisa. Klik satu persatu bisa nggak? Kalau mau diklik semuanya, ya begini. Di blok seperti ini. Nah, gitu ya. Kalau mau di semuanya. Saya klik satu persatu saja, Bapak Ibu. Boleh juga. Seperti ini. Ini. Mana lagi yang mau di mirrorkan ini ya. Nah, seperti ini. Sudah ya? Nah, kalau sudah, saya klik enter Bapak Ibu. Nah, di sini akan muncul jendela. Mau di copy atau dipindahkan. Ternyata mirror itu bisa di copy dan di Mastercam itu seperti itu semua. Saya pikir untuk Mastercam yang versi lebih tinggi pun sama, namun tampilannya lebih bagus lagi dan fiturnya lebih lengkap. Saya pilih copy saja, saya cerminkan terhadap sumbu mana Bapak Ibu. Kalau sumbu Y, jadinya begini. Kalau sumbu X, jadinya begini. Seperti itu. Ini bukan sumbu barangkali ya. Ini maksudnya nih dicerminkan dalam arah X. Berarti sebetulnya sumbunya adalah sumbu Y. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau sudah saya klik oke. Jadi ya, sudah jadi bendanya, tapi ternyata belum. Ini harus ada yang dihapus ya Bapak Ibu ya. Harus ada yang dihapuskan di sini. Coba saya trim saja. Bisa nggak ya? Jangan-jangan nggak bisa. Ini bisa nggak? Ini saya klik trim. Bisa. Yang ini? Nah, ini nggak bisa Bapak Ibu sekalian. Kenapa nggak bisa ya Bapak Ibu ya? Saya juga nggak tahu ini. Nah, sudahlah, nggak usah pening-pening kali kita Bapak Ibu. Kalau nggak bisa Bapak Ibu sekalian, saya coba garis bantu di sini Bapak Ibu. Saya buat garis bantu di sini, sembarang tempat saja seperti ini. Oke. Sekarang saya potong, bisa nggak ya? Nah, kan bisa sekarang kan? Saya klik. Udah. Oke. Garis bantu tadi saya hapus. Oh ya baik, ternyata bisa dengan cara seperti itu. Jadi macam-macam caranya. Jadi nggak usah khawatir Bapak dan Ibu sekalian ya. Kalau terjadi hal-hal yang mungkin, aduh kok jadi nggak bisa nih gitu. Ini gambar sudah selesai. Namun nanti nih biasanya ada problem ini Bapak Ibu sekalian. Nggak apa-apa, nanti kita akan lihat problemnya seperti apa dan yang penting cara mengatasi seperti apa. Saya dalam proses pemesinan tidak ingin seperti ini Bapak Ibu. Ini nanti sulit lah menentukan titik nolnya kok begini. Saya nolnya di pojokan sajalah. Saya nolnya di pojokan saja. Gimana caranya memindahkan nol di pojokan gitu ya kan? Ya kan Bapak Ibu sekalian. Ini saja langsung nih. Ini ada di sini expom map to origin Bapak Ibu. Saya klik ini. Di sini ada informasi. Pilihlah poin untuk ditranslate katanya. Ya, saya pilih saja titik tertentu di sini, misalnya titik ini. Nah, maka titik tersebut akan menjadi pusat sumbunya. Kalau saya ingin nolnya di sebelah sini, boleh. Ingin nolnya di tengah, boleh. Cuma di tengah bagaimana caranya ya? Harus pakai garis bantu lagi tentunya. Nah, jadi intinya adalah kita harus memastikan dulu proses pemesinan kita di Mastercam harus sama dengan proses di mesin. Ya, titik nolnya harus sama, benda kerjanya ukurannya sebaiknya sama Bapak dan Ibu sekalian. Sebaiknya sama supaya kita bisa memang merencanakan itu benar-benar dari awal, gitu ya. Nah, langkah berikutnya apa Bapak Ibu?
langkah berikutnya adalah pengaturan untuk benda kerjanya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, benda kerjanya itu kan panjang semuanya itu kalau ke bawah itu berapa itu? 70 mm ya. Nah, memang kalau dari industri Bapak dan Ibu sekalian, itu biasanya kan meminimalkan penggunaan material. Nah, memang ada yang model kerjanya ini Bapak Ibu dikerjakan separuh bagian atas, baru kerjakan dijepit di balik, dikerjakan separuh bagian bawah. Namun kalau dengan cara seperti itu, konsekuensinya biasanya adalah akan terjadi pas perbatasan baliknya itu, pas proses pemesinannya biasanya ada step. Biasanya seperti itu. Bagaimanapun ceritanya, itu akan muncul step Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ketika itu memang tidak dikehendaki ya, mau tidak mau kita menggunakan metode yang boros Bapak Ibu. Metode yang boros itu seperti apa? Benda itu kita jepit, ya, artinya benda itu kita lebihkan. Kita jepitkan di mesin. Nah, kalau ini yang benda jadinya 70, kita pikirkan nanti dijepit di mesin berapa ya? Sebenarnya kita harus berpikir seperti itu dulu Bapak Ibu sekalian. Kalau di Mastercam ini nanti jadi bersih bisa, cantik dia jadi, tapi kan ketika di mesin apa ya seperti itu. Kalau mau jadi sampai bawah, otomatis pisau atau alat potong akan melakukan penyayatan terhadap ragum kita. Jadi kita pikirkan kian, kalau 70 mm yang mau dikerjakan, 10 mm kira-kira dijepit tahan nggak ya? Ini kembali lagi nih antara efisiensi dan efektif sebenarnya. Aman, ya kan? Tapi boros. Dijepit sedikit mungkin tidak aman, tetapi lebih murah kan gitu. Seperti itu. Nah itu kembali kepada kita di mesin kita seperti apa kondisinya. Nah Bapak Ibu sekalian ini misalnya saya buat bendanya itu, saya klik properties, stock setup-nya, saya lebihkan saja, ya saya model yang boros barangkali di sini Bapak Ibu sekalian ya. Nah ini Y-nya berapa tadi? 80 ya, X-nya 100, Z-nya ini saya buat saja 80 mm Bapak dan Ibu, bahannya 80 mm. Nah ini kalau nggak saya rubah titik ini apa yang terjadi ya? Saya klik OK. Nah seperti ini kan nggak sesuai dengan gambar ya. Dengan metode kalau seperti ini berarti titik nol itu berada di tengah dan di permukaan atas benda kerja. Saya nggak mau lah, saya mau di pojokan sinilah karena supaya sama dengan gambar saya. Saya klik. Nah, jadi silakan aja di klik Bapak Ibu supaya semakin terbiasa. Seperti ini. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, bisa juga Bapak dan Ibu, kan nanti kita ada proses pengerjaan bagian samping ini Bapak Ibu. Ya kan? Ada proses pengerjaan bagian samping. Kan nggak mungkin kalau ukurannya pas begini nanti ini nggak kena sayat ini. Ini kalau ada bercak-bercak yang nggak bersih. Memang untuk benda yang proses seperti ini pengerjaannya keliling, sebaiknya ya harusnya adalah ini dilebihkan ukurannya juga kanan dan kirinya, Bapak Ibu sekalian. Ada yang menggunakan metode seperti ini. Stock setup pakai bonding box Bapak dan Ibu di sini, bonding box. Kalau saya klik bonding box, di sini ada muncul expand-nya, perluasannya. Misalnya X-nya diperlebihkan 1 mm, Y 1 mm. Bisa saya okekan. Apa yang terjadi? Ini jadi 82, ini menjadi 102. Z-nya saya jadi kosong, saya buat lagi 80. Coba kalau saya klik OK. Nah, coba perhatikan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya pandang dari atas ya, supaya kita paham. Nah, seperti ini jadinya Bapak Ibu sekalian. Nah, titik nolnya itu ternyata tidak lagi di ujung material, tapi di dalam. Nah, ini dalam proses pengerjaannya kalau menurut saya, ini sulit kalau seperti ini. Karena realitanya, ya memang sih bisa-bisa saja. Saya hanya menganjurkan itu, hanya Z-nya saja sih sebenarnya yang kita modifikasi. Kalau untuk X-nya, saya mungkin tidak merekomendasikan seperti ini ya. Ini kembali kepada Bapak dan Ibu sekalian mau pakai metode yang mana. Saya tidak suka dengan cara seperti ini. Saya lebih suka dengan cara apa namanya yang realitas saja Bapak dan Ibu. Saya suka dengan cara yang realitas saja. Saya ganti nggak cara seperti ini. Saya pilih ininya.
saya kembalikan ini menjadi 80. Saya nggak pakai bounding box ya. Ini saya kembalikan menjadi 100. Ini jadi saya kembalikan menjadi 0 tadi ya. Ini saya kembalikan jadi 0 semua. Seperti ini. Oke. Nah, ini normal tadi ya. Saya lebih suka dengan saya menggambarkan lagi sendiri material saya, Bapak dan Ibu. Ya, saya menggambarkan sendiri material saya. Nah, caranya bagaimana gitu ya? Gimana caranya saya menggambarkan material saya? Saya buat dari atas begini. Saya buat lagi segi 4 lagi Bapak sekalian di sini. Gambar segi 4 sesuai dengan material yang ada. Misalnya saya lebihkan semua 1 mm semuanya di sini. Ya sudah saya gambarkan saja Bapak Ibu. Saya klik saja rectangle. Berarti X-nya nih di sini kalau dari pojokan sini tentunya ya. Berarti kan X-nya -1, Y -1. Saya buat -1, kemudian Y-nya -1 Bapak Ibu. Saya klik oke. Saya klik malah jadinya seperti ini. Aduh, gimana caranya ini? Terklik 2 kali ya sudah nggak apa-apa. Saya ganti saja di sini. Ini kan -4, saya ganti ke kanan. Ke kanan berarti menjadinya 102. Enter. Ke atas saya ganti menjadi 82. Enter. Seperti ini. Jadi saya gambarkan benda kerja yang lain yang apa ya? Apa namanya? Yang realita gitu. Nah, tapi kan masih begini Pak, nolnya masih di sini. Saya nggak ingin nolnya di sini. Saya ingin nolnya di sini. Ya sudah, saya geser saja. Pakai ini. Nih, export move to origin, saya klik yang ini. Nah, kan sama jadinya. Seperti ini. Nah, baru saya perbaiki di talk setup-nya. Ini saya berikan ukuran sesuai, ya berarti 82. Kemudian X-nya 102. Tinggi Z-nya 80. Saya klik OK. Nah, jadi begitu. Jadi saya akan menggambarkan sesuai dengan realita benda kerja yang saya miliki, dan 0 untuk X dan Y memang benar-benar sesuai dengan realita benda kerja. Jadi nanti kalau terjadi proses penyayatan yang bagian luar, ini bersih semuanya. Itu mungkin Bapak dan Ibu ya, salah satu trik ya terkait dengan X dan Y. Kalau Bapak Ibu tidak suka dengan cara seperti ini ya silakan, tetap nggak ada masalah Bapak Ibu sekalian. Tidak harus menggunakan cara seperti ini. Saya hanya memberikan inspirasi saja. Kemudian di sumbu Z-nya Bapak Ibu, kembali lagi saya lebih suka memang untuk sumbu Z itu titik nolnya tidak berada di permukaan. Selalu saya letakkan di bawah. Tujuannya apa? Supaya proses pemesinan berikutnya saya berhitung tetap dari titik nol itu. Kalau alurnya kedalamannya adalah 20 mm, saya langsung ketikkan Z-nya -20. Nah, kalau titik nolnya berada di permukaan 1 mm misalnya, saya makankan passing 1 mm, saya buat alur 20 mm, saya ketikkan -21, saya bingung jadinya. Jadi saya buatkan apa adanya saja. Ya, ini Z-nya misalnya saya buat 0,5 misalnya. 0,5. Saya klik OK. Saya lihat dari pandangan depan. Nah, jadi posisi Z-nya itu nolnya adalah 0,5 di bawah permukaan. Jadi saya persiapkan untuk passing sebesar 0,5 mm. Mungkin bisa dipahami sampai di sini Bapak Ibu ya yang saya maksudkan. Bapak Ibu mungkin sampai di sini ada yang perlu didiskusikan Bapak Ibu? Ayo silakan. Ini hanya salah satu cara saja Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau diskusikan? Bapak Ibu, monggo. Ada? Lanjut Pak. Lanjut ya, ya. Ini hanya inspirasi saja Bapak Ibu ya, tidak harus dipaksakan dengan cara begini ya. Nah, berikutnya saya akan melakukan proses passing ya. Saya akan lakukan proses passing. Bapak Ibu sekalian, saya hanya ingin mengarahkan saja, sebaiknya Bapak Ibu sekalian, kalau bekerja di mesin, nggak usah di mesin CNC lah, di mesin konvensional, yang paling baik itu seperti apa proses kerjanya Bapak Ibu? Misalkan kita pakai tool, ada toolnya, ada tool diameter 20,
ada tool diameter 10 gitu misalnya, ada tool diameter 5. Yang langkah yang terbaik seperti apa Bapak Ibu? Bisa nggak kita, kadang-kadang kita gini, pakai tool diameter 20, ganti tool diameter 10, ganti tool diameter 5, ganti tool diameter 20, ganti meter diameter 5, seperti itu. Itu kira-kira baik atau tidak? Walaupun memang sebetulnya semua tergantung dari benda kerja yang dikerjakan sih, tapi memang kita upayakan, kita optimalkan agar kita minimalisir penggantian sebenarnya Bapak Ibu ya. Kita minimalisir. Sama seperti di mesin bubut, kalau kita proses pencekaman kan kita upayakan minimalisir ganti cekam balik. Kita upayakan kita cekam sekali, kita kerjakan proses, dibalik, kerjakan proses, selesai kan seperti itu. Di milling pun seperti itu Bapak Ibu sekalian. Saya lebih mengarahkan agar kita minimalisir penggantian toolnya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya di sini akan mengenalkan metode finishing Bapak dan Ibu. Kita kadang-kadang sering bekerja tidak pakai finishing, karena ini bendanya lebar. Coba ya, apalagi di sini ada R5, di sini ada R5. Ini idealnya kalau di sini R5 berarti kan maksimal adalah 10 mm. Ya kan? Maksimal 10 mm. Nah, ini lebar. Kalau kita gunakan tool 10 kan lama. Nah, saya gunakan dulu tool diameter 20 dulu, baru nanti saya tinggal finishing bagian dindingnya. Itu hanya inspirasi saja Bapak Ibu ya. Baik, saya akan mulai dengan pacing Bapak Ibu ya. Saya akan mulai dengan pacing. Saya klik kanan, kemudian mill toolpad, saya pilih paste. Saya klik OK saja. Ini ada informasi apakah menggunakan define stop? Iya, saya okekan saja lah. Saya enterkan saja atau saya okekan saja. Baru saya pilih pengaturan di sini pacing, toolnya. Idealnya kalau tool pacing itu ya pakai ini Bapak Ibu ya. Oke lah, saya punya paste mill, saya punya. Saya klik oke saja, di sini oke. Nah, di sini biasanya kalau paste mill itu macam-macam, yang standarnya di sini ukuran 50, 75 dan 50. Saya klik saja 50 Bapak Ibu ya. Saya klik oke. Misalnya cuman paste mill ini di apa ada nggak ya kira-kira ya? Nah, nanti kita sesuaikan saja lah di master cam-nya. Ini misalnya saya tempatkan di data tool nomor 1 Bapak Ibu. Ya. Kemudian feeding-nya misalnya saya buat di sini 500. Nah, di sini nah ini kembali lagi cutting condition kemarin. Lihat dari tool yang kita beli biasanya. Ini kalau saya ganti di sini boleh nggak saya ganti dengan 100? Boleh. Jadi putarannya otomatis dia berubah dengan sendirinya. Atau putarannya yang kita sesuaikan ya. Kita buat sajalah misalnya 700 dengan feed rate-nya misalnya 500. Saya gunakan pelang rate-nya separuhnya walaupun di luar nggak apa-apa supaya terbiasa saja Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Cut parameternya saya di sini pilih one way saja Bapak dan Ibu sekalian. Ini tetap 75%. Nggak saya tinggali ya. Depth cut-nya kan hanya sekali makan ini prosesnya ya. Ini nggak usah saya klik karena saya tidak ada pengaturan berapa kali makannya. Thinking parameter saya selalu pakai ini. Kalau enggak boleh nggak apa-apa juga. Ya, ini saya pilih retract-nya saya kurangi supaya nggak terlalu jauh Bapak Ibu, 10 mm saja. Feed plane-nya saya buat 5 mm saja. Top of stock-nya berapa? 0,5. Karena memang benda kerja kita 0,5 mm lebih tinggi daripada titik nolnya. Depth-nya berapa? Ya 0. Kan kita mau ke 0 posisinya. Planes-nya top sudah pas. Column-nya ini kita aktifkan. On. Oke. Nah, ini kan Bapak Ibu agak panjang nih ya. Lintasannya panjang. Bisa nggak dikurangi? Boleh. Di sini Bapak Ibu sekalian. Jadi namanya long overlap ya.
long overlap itu di mana pengaturannya ya? Di tool nggak salah. Indikat parameter. Nah, di sini di long overlap ini Bapak Ibu ini bisa dikurangi Bapak Ibu. Misalnya saya pakai 60% saja. Apa sih yang terjadi ke 60%? Saya oke kan? Nah, saya ini tanda silang ya. Saya regenerate. Nah, jadi pendek Bapak Ibu sekalian. Seperti itu ya. Jadi semakin pendek lintasannya. Berarti alongnya itu adalah lebihnya itu berapa persen dari diameter tool yang digunakan. Demikian juga untuk pengaturan yang lainnya, Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Ini untuk passing. Kemudian saya lanjutkan yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Saya mau mengerjakan yang mana? Ini saya tutup dulu supaya nggak kelihatan gambarnya. Saya ingin mengerjakan sebelah mana ya? Saya mau di kontur semua dulu aja lah. Ini di kontur saja semuanya. Keliling Bapak dan Ibu sekalian ya. Saya ingin mengerjakan konturnya. Jadi saya klik kanan di sini, kemudian boleh klik kanan, mill toolpad, berarti pakai kontur ya Bapak Ibu ya. Ingat Bapak Ibu, kontur itu tidak harus tertutup bentuknya. Nanti kita akan lihat yang kontur yang lain, yang mungkin orang biasa menggunakan pocket, saya akan gunakan kontur. Saya pakai parsial saja Bapak Ibu, dan saya pakai width saja. Kenapa? Kadang-kadang ada gambar yang nggak nyambung, kalau pakai ini dia nyambung jadinya. Saya ingin mengerjakan semuanya, keliling dari sini, kemari. Kalau cara seperti ini memang harus detail, mungkin jangan ada yang ketinggalan. Kalau ada yang ketinggalan nanti nggak jadi. Seperti ini. Aduh, di sini katanya tidak ditemukan Bapak Ibu sekalian. Aduh, gimana caranya kalau seperti ini ya? Kalau nggak muncul begini ya, waduh ini nggak bisa nih. Nah, tapi ternyata diklik lagi bisa kok gitu ya. Tapi nanti kalau terjadi problem kita periksa lagi. Jadi tapi nggak usah khawatir Bapak Ibu sekalian. Oh ternyata enggak. Kalau nanti terjadi problem kita perbaiki gambarnya saja. Jadi nggak usah khawatir. Oke. Saya klik oke. Lihat kalau terjadi problem berarti ada yang gambarnya salah saya membuatnya tadi. Ini nggak usah khawatir dengan itu. Klik kontur ya Bapak Ibu, kemudian tool. Saya gunakan tool diameter 20 misalnya. Flat and mill diameter 20. Saya klik OK. Saya ganti dengan tool nomor 2. Data toolnya nomor 2. Ini misalnya putarannya 2000. Ini bit rate-nya misalnya saya minta 700, seperti itu. Ya. Ini separuhnya 350. Kemudian pilih cut parameter. Saya pilih komputer, Bapak dan Ibu sekalian ya. Saya pilih komputer. Nah, ini kemarin kan saya menggunakan yang turun-turun ke bawah itu ya. Sekarang saya ganti Bapak Ibu. Saya pakai ramping. Bedanya apa? Ramping itu gini, dia keliling, dia sambil turun. Terus turun dia. Nah, seperti itu dia. Otomatis dia terus turun. Nah, di sini ada ramping angle-nya. Ya, seperti itu. Kemudian depth cut-nya, Bapak Ibu sekalian. Nah, depth cut ini nggak aktif lagi Bapak Ibu karena tidak ada pengaturan setiap pemakanan. Jadi dia otomatis turun terus ke bawah. Jadi ini nggak akan bisa diproses, nggak bisa diaktifkan. Lead in lead out-nya, Bapak Ibu sekalian, ini sebetulnya tidak berlaku lagi kalau sudah pakai ramping ya Bapak Ibu. Jadi ini hanya untuk gerakan di awal saja. Multipassnya sekali saja, nggak perlu berulang-ulang saya pikir. Kemudian linking parameternya saya okekan, rate track-nya saya buat menjadi 10, bit plane-nya saya buat menjadi 5. Top of stock-nya tidak lagi 0,5 tetapi menjadi 0 karena sudah di passing tadi Bapak Ibu. Nah, depth-nya berapa milimeter kita ke bawah? Minus. Kalau prinsipnya nanti kita kerjakan Bapak Ibu sampai ke bawah, kemudian di bagian bawah itu di passing, ya logikanya harus dilebihkan. Kalau dia pas-pas 70, nanti pas-pasan kali. Saya buat di sini minus 70,5. Saya lebihkan Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian column-nya on, saya klik OK.
seperti ini. Nah, ternyata makannya langsung tebel ya kalau seperti ini ya. Coba kita simulasikan saja di mana pengaturannya supaya tidak langsung tebel, nanti kita cek. Kita cek dari awal Bapak Ibu sekalian ya, dari toolpad pertama, kita lihat proses 3 dimensinya. Seperti ini. Nah, perhatikan gerakannya Bapak Ibu. Ini, perhatikan gerakannya. Nah, itu dia kan, itulah namanya ramping tadi. Otomatis dia turun, gerakannya mereng Bapak dan Ibu. Seperti itu. Nah, tapi bawahnya tetap rata. Ya. Nah, tapi ini kok ini hanya tampilan apa saja Bapak Ibu ya? Tampilan di apa namanya nih? Di Mastercam saja, nggak ada step sepertinya. Itu bedanya kalau yang ramping ya Bapak Ibu sekalian ya. Namun kita perbaikilah supaya tidak seperti ini ya. Di mana pengaturannya ya? Ada di parameternya. Kemudian, terima kasih Bu. Saya lihat di cut parameternya. Ya. Di sini ada pakai angle, di sini ada pakai depth Bapak Ibu sekalian. Kalau angle berarti sudut, kalau saya ganti dengan depth, bagaimana ya? Kalau saya ganti dengan depth, di sini saya ganti dengan depth, nih ramping depth-nya 5, ya. Ramping depth-nya 5. Coba saya okekan dulu. Saya regenerate lagi. Nah, apa itu yang dikatakan dengan ramping depth-nya 5? Ini setiap keliling itu dia turunnya 5 mm. Jadi keliling turun 5 mm, keliling turun 5 mm. Nah, ini kembali lagi kepada kemampuan mesin kita Bapak dan Ibu sekalian ya. Apakah mampu seperti ini atau tidak. Saya orangnya mungkin agak sayang dengan mesin, saya kurangi aja lah Bapak Ibu. Ini kalau di industri malah mereka kecil Bapak dan Ibu. Pemakanannya kecil-kecil. Gitu. Ya, tadi saya kurangi saja lah misalnya 1 misalnya. Tapi yang jelas Bapak Ibu bisa membedakan yang namanya angle sama depth Bapak Ibu ya. Kalau plank bagaimana? Bapak Ibu coba sendiri. Supaya mencoba ya kan. Saya klik ganti dengan 1. Nah, jadi semakin banyak memang dia. Oke ya. Jadi tergantung kita Bapak Ibu sekalian ya. Oke lah saya besarkan sajalah. Mesin saya kuat kok. Saya buat aja 5. Oke, saya regenerate. Baik, selesai ya. Ini untuk bagian yang luarnya. Saya tutup saja biar nggak kelihatan. Baik. Langkah selanjutnya adalah saya akan melakukan ini bagian ini. Tadi bagian yang di luar ini berapa ya kedalamannya Bapak Ibu ya? Kedalamannya itu ada nggak di gambar? Atau saya gambarnya nggak lengkap nih? Yang gambar ini Bapak Ibu yang menonjol ke atas ini, yang menonjol ke atas ini. Berapa milimeter yang menonjol Bapak Ibu ya? Sampai dengan bidang ini. Bapak Ibu, berapa milimeter ya? 15 milimeter ya? 15 milimeter. Berarti saya buat pandangan atas dulu, biar kelihatan. Saya ingin melakukan membuang bagian ini saja, ini kemari, semua ke sana. Ya, saya gunakan kontur Bapak Ibu. Saya gunakan kontur saja di sini. Kok bisa Pak Gun pakai kontur? Bisa. Nah, ya pakai pocket juga bisa. Cuman memang kalau pakai kontur Bapak dan Ibu, karena saya mengerjakannya menggunakan garis ini kan pas-pasan garisnya. Memang lebih aman sih dilebihkan. Baik, saya pakai pas-pasan saja. Saya gunakan kontur, Bapak Ibu sini. Saya klik Mill Toolpad, kemudian kontur. Saya pilih partial dan width. Garisnya yang mana? Saya ingin memulainya pekerjaannya dari bagian ini. Jadi saya klik ini. Nah, ini mungkin ada nggak berhasil di sini Bapak sekalian. Saya klik ini. Saya klik ini. Nah, kan nggak berhasil ini. Sementara saya hanya, sorry, maaf, salah. Saya masih mau mengerjakan yang kontur bagian depannya semua ini kok. Salah ya.
toolpath, kemudian kontur, partial width, yang ini yang mau saya kerjakan itu. Nah ini, ternyata nggak mau nih diklik. Saya hanya ingin mengklik garis yang bagian ini kemari. Ini duluan berarti. Ya kan. Ternyata ini kalau saya klik garisnya Bapak Ibu sekalian, nyambung Bapak Ibu sekalian. Gimana caranya nih? Udahlah, nggak usah pening-pening lah kita. Kita ngalahin saja Bapak Ibu. Kita ngalahin saja. Ya sudah, kita buat saja garis baru. Saya klik di sini. Saya klik ini. Saya klik ini. Saya buat lagi garis yang lain. Saya klik ini. Saya klik ini. Oke. Jadi nggak apa-apa, garis itu timpa-timpaan nggak apa-apa Bapak Ibu sekalian. Ya, yang penting dalam bekerja kita bisa. Baik, saya ulangi lagi. Toolpath, kemudian kontur. Pilih ini partial dan width. Saya pilih garisnya. Nah garisnya ini. Klik. Arahnya kebalik ya. Saya balikkan arahnya. Baru ke sana. Baru ini. Udah. Kan gitu maunya saya. Oke. Saya masih menggunakan tool yang sama Bapak Ibu sekalian. Saya pakai kontur, saya pakai tool yang diameter 20. Masih sama. Berarti tetap tool nomor 2. Gitu ya. Parameternya saya samakan saja dengan yang tadi. 2000, di sini 700. Di sini 350. Cut parameternya, nah di sini saya tidak pakai ramping, saya pakai 2D saja. Berarti di sini pengaturannya ada lagi di depth cut-nya. Saya depth cut-nya ya sekali makan mesin di sini mungkin saya rekomendasikan hanya 0,5 saja Bapak dan Ibu sekalian, sesuaikan dengan mesin Bapak Ibu sendiri. Keep tool down supaya ketika dia sudah turun makan tidak perlu naik ke atas lagi, langsung turun ke bawahnya. Itu maksudnya keep tool down. Kemudian lead in lead out-nya apa-apa, ini saya kurangi saja Bapak Ibu. Jadi pergerakan masuknya tool dengan pergerakan keluarnya tool. Itu ya, ini bentuknya macam-macam, ada yang tangensial, ada yang perpendikular, dicoba saja. Ini cuma saya kurangi saja Bapak Ibu. Ini saya jadikan hanya 50% saja. Ini juga sama, saya jadikan hanya 50% saja. Ya. Jadi saya kurangi Bapak Ibu. Oke, kemudian multipass-nya. Nah, ini pakai multipass enggak kira-kira? Iya dong, karena kan pengerjakannya sekali, 2 kali, 3 kali, berapa kali saya nggak tahu nih. Bisa diperkirakan sendiri sebenarnya. Baik, saya perkirakan di sini coba misalnya 4 kali. Spasinya karena tool saya 20, saya buat 18 saja. Saya buat keep tool down. Kemudian linking parameternya tetap ya, retract-nya 10, pit plane 5, top of stock-nya bukan lagi 0,5 tetapi 0. Depth-nya berapa? Ingat tadi berapa? Min 15. Min 15 mm. Ya. Jadi tidak lagi saya hitung 0,5-nya karena sudah permukaan atas adalah sebagai titik nolnya. Kemudian colon jangan lupa on. Oke. Oh, ternyata kok jadinya seperti ini ya, keluar ya. Aduh. Berarti salah dong saya ini. Waduh, harus perbaiki dong. Jadi nggak usah khawatir. Kita perbaiki lagi Bapak Ibu sekalian ya di parameternya. Di mana perbaikinya ini Bapak Ibu sekalian? Di mana perbaikannya? Di mana kira-kira? Ayo. Di mana perbaikannya Bapak Ibu? Coba saya ganti di sini ya, di kompensasinya. Saya ganti dengan right. Oke. Saya regenerate. Nah, benar ya? Benar ya, ya kan? Nah, ini sampai di sini dia gerakannya. Iyalah, kalau sampai di sini saja ini nggak kena. Baik, sekarang saya tes dulu Bapak Ibu. Saya tes saja. Sederhana saja, memastikan saja ya. Saya buka. Nah, seperti itu gerakannya. Nah, memang kelemahannya Bapak dan Ibu kalau dengan cara seperti ini nggak sesuai ya jadinya Bapak Ibu ya. Ayo gimana caranya nih? Ternyata nih ada sisa, seharusnya kan tidak seperti ini. Ya kan? Harusnya kan nggak begini ya. Gimana caranya Bapak Ibu memperbaikinya nih kira-kira? Kalau seperti ini Bapak Ibu sekalian. Gimana cara memperbaikinya nih?
Bapak Ibu gimana? Macam-macam sih caranya ya Bapak Ibu ya. Ini hanya saya sekaligus menunjukkan saja banyak salah-salahnya ternyata yang Pak Gun buat. Jadi gimana caranya? Kalau tidak sesuai gitu dengan cara, harusnya nggak seperti ini harusnya. Ya kan? Gimana Bapak Ibu sekalian? Nah, baik, saya mencoba dengan cara yang lain ya Bapak dan Ibu sekalian. Saya mencoba dengan cara yang lain, boleh nggak? Boleh Pak, silakan aja mencoba. Saya hanya seperti saya ganti sajalah. Kalau seperti itu nggak bagus sepertinya seperti yang Pak Gun buat. Loh, saya buat garis baru. Baik, sekarang saya buat garis baru, tapi programnya kan sudah ada. Saya hanya ingin tinggal mengganti garisnya saja. Nggak apa-apa, nggak usah khawatir Bapak Ibu sekalian. Saya buat begini. Saya buat garis baru. Saya buat klik di sini. Saya buat seperti ini. Misalnya panjangnya 10 misalnya. Saya buat lagi garis ke kanan. Yang panjangnya itu 25 seperti ini. Boleh ya? Saya buat lagi garis yang di sini. Panjangnya kemari 10. Saya buat lagi garis ini ke kiri yang panjangnya 25. Untuk apa ini, Pak? Saya rubah metode kerjanya tadi. Ya. Saya rubah metode. Oh, bisa rupanya kita merubah yang sudah kita kerjakan ini dengan garis yang berbeda gitu misalnya. Ya bisa, Bapak Ibu sekalian. Bisa, ya. Caranya bagaimana? Kita klik di geometrinya Bapak Ibu. Klik geometrinya. Di sini ada chain. Chain itulah garis yang tadi kita klik tadi. Yang kita klik tadi di garis yang ini. Nah, kan kita mengganti dengan garis yang baru ini ceritanya. Saya tidak gunakan garis yang tadi. Jadi caranya bagaimana, Bu? Ini di klik kanan. Saya buat di sini rechain all saja. Jadi saya buat garis yang baru. Gitulah kira-kira Bapak Ibu ya definisinya. Saya klik rechain all seperti ini. Nah, baru tetapnya sama, partial width. Kita klik garis yang baru. Klik. 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 Ya. Saya klik OK. Oke. Oke. Nah, lagi. Nah, jadi seperti ini gerakannya. Coba kita cek lagi hasilnya apakah sudah susah atau belum gitu ya. Klik, kita cek, misalnya di kanan, saya klik. Nah, gimana hasilnya berbeda Bapak Ibu ya? Berbeda. Nah, jadi saya tujuannya sebetulnya hanya ingin mengenalkan Bapak dan Ibu, oh ternyata garis yang ada di Mastercam itu bisa ditambah-tambahin, ya itu maksudnya. Kemudian bisa dirubah-rubah garis yang sudah kita pilih. Itu sih harapan saya pembelajaran yang hendak ditangkap dari sini. Walaupun mungkin yang saya kerjakan juga belum sempurna Bapak dan Ibu sekalian ya, tapi inspirasinya itu yang saya harapkan bisa Bapak Ibu tangkap gitu. Seperti ini ya, udah jadi ya? Udah jadi. Oke. Nah, berikutnya adalah saya ingin membuat yang ini. Yang ini. Saya lihat HP saya lagi nih. Saya lihat di HP saya. Berapa ya ukurannya kalau yang bagian bawahnya tadi ya? Panjang semuanya kan 70. Dikurangi 20 tuh bagian bawahnya berarti 50 ya Pak ya? 50. 50. Berarti 50. Ya sudah. Tapi kalau Bapak Ibu ini agak lama kita ngobrol-ngobrolnya ya. Namanya kan inspirasi ya. Ini kok nggak bisa di-mute ya? Udah, Pak. Udah ya, baik. Saya pandangan atas lagi. Saya ingin mengerjakan ini, yang nih kemari ke sana. Nah ini pun kita ada problem lagi nih. Kita coba saja, nggak apa-apa. Biar
ketemu problem-problem itu ya, semakin banyak problem kita semakin terinspirasi. Klik kanan, kemudian Mill Toolpad, saya pilih lagi kontur, Bapak Ibu. Pilih lagi kontur. Saya pilih weight tetap, biasa saya senang pakai weight. Saya klik ini, saya ingin klik ini, aduh ternyata nggak bisa. Semuanya garisnya terblok ya, berarti error. Aduh gimana nih, ya sudah ngalahin saja. Saya buat garis baru saja Bapak Ibu. Saya buat ini, saya buat create arc polar. Klik dengan titik nolnya mana titik nolnya nih? Nah ini titik nolnya sudah ada Bapak Ibu. Jadi kalau kita cari-cari, ketemu titik nolnya. Mana titik nolnya? Ah ini, ya kan? Klik. Saya buat di sini. Ini, klik. Klik, gitu. Oke. Kita buat garis baru ya. Kita ulangi lagi, klik kanan, Mill Toolpad, kemudian kontur, pakai partial, pakai weight. Bapak, bentar saya terima telepon ya. Oke, Pak. Halo. Ya. Iya. Untuk apa, Mas Tonang? Apa itu? Alah. Iya. Oke. Bapak Ibu ya, ada izin ya. Ya ada permintaan, mohon maaf mengganggu sebentar. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu ya, di partial weight, saya klik garis ini, arahnya kebalik, saya klik garis ini, nah ini cara mengkliknya ini, coba perhatikan benar, jangan kena semuanya Bapak Ibu ya. Aduh, supaya nggak kena semua, bagaimana caranya nih ya? Ini masih kena semua nih. Saya ulangi lagi. Toolpad, kontur, partial weight, saya klik lagi di sini, supaya nggak kena semua. Aduh ini, klik, nah gitu ya. Jadi lihat tanda putihnya, warna putihnya Bapak Ibu ya, klik kanan, lagi, sudah. Saya klik OK, Nah, dua tadi ya. Sama, saya kurang 20 semuanya. Kemudian spin-nya 2000, kemudian 700, ini separuhnya 350. Cut parameternya, seperti pakai rect juga Pak Ibu, karena tool di sebelah kanan ya, tadi posisinya. Kalau sebelah kiri jadi salah. Depth cut-nya 0,5 tetap, lead out-nya masih sama dengan yang tadi juga. Multipass-nya mungkin 3 kali cukup sepertinya. Kemudian linking parameter, nah ini perlu kita rubah. Top of stock-nya adalah 0. Depth cut-nya berapa? Negatif 50. Column-nya on. Oke, kita klik. Apa yang terjadi? Seperti ini. Nah, kalau lebih kita perbaiki lagi ya. Kita simulasikan 3 dimensinya. Ini masih ada yang salah pengaturannya Bapak Ibu sekalian. Ingat, tadi bagian atas kan sudah dikerjakan oleh kontur sebelumnya kan? Bapak Ibu, kontur sebelah atas itu sudah dikerjakan oleh kontur sebelumnya. Yang tadi dalamnya adalah 15 mm gitu ya. Jadi top of stock-nya tidak lagi 0, tapi kita kurangi dengan negatif 15 gitu ya. Saya okekan dulu.
Saya perbaiki Bapak Ibu sekalian parameternya. Saya perbaiki di linking parameter. Nih, top of stock tidak lagi 0. Kenapa? Karena bagian permukaan atas sudah dikerjakan oleh kontur sebelumnya yang kedalamannya adalah 15 mm. Berarti top of stocknya tidak lagi 0 Bapak Ibu ya. Tetapi adalah min 15. Seperti itu. Ya. Kemudian kalau di sini ada pit plane Bapak dan Ibu sekalian. Ini pit plane itu kan gerakan ya. Nah, ini pit plane itu absolut di sini. Berarti kan 5 mm di atas permukaan. Jadi boleh juga kita ganti menjadi 5 mm di atas negatif 15 tadi. Kalau mau secara absolut boleh kita tuliskan di sini negatif 10. Ya. Bapak Ibu silakan saya minta untuk mencoba itu. Ya, ini oke. Saya regenerate. Baik, sudah ya. Nah, coba kita perhatikan Bapak Ibu sekalian. Pada bagian atas ini coba perhatikan. Nah, proses pengerjaan ini yang sebelah sini tadi, kan kita menggunakan tool diameter 20. Ya kan? Ya. Tool diameter 20, otomatis ini nggak akan terbentuk karena ini berapa R5 Bapak Ibu? R5. Ya, R5. Jadi kalau R5 itu kan harusnya tool diameter 10 baru pas. Ya kan Pak, Ibu? Ya. Kalau diameter 20 nggak akan jadi, pasti akan terjadi step. Nah, di sini saya ingin mengenalkan model finishing bahasanya. Jadi yang tadi itu saya finishing. Nah, jadi untuk itu pekerjaan-pekerjaan sebelumnya itu pun sebetulnya harus saya perbaiki lagi. Khususnya untuk kontur yang pertama tadi dan kontur yang kedua itu harus saya sisakan ukurannya, Bapak Ibu. Saya sisakan bagian mananya, apakah dindingnya atau bagian bawahnya. Baik, saya edit lagi ya. Kontur yang pertama tadi, parameter di sini, saya edit. Saya perlu menyisakan ukurannya atau tidak, gitulah kira-kira. Kalau saya perlu menyisakan ukurannya, berarti di dalam pengaturan cut parameter ini, di sini ada pengaturan stock to lip on wall, stock to lip on floor. Bagian atas tadi kan, bagian bawahnya akan terkena lagi gitu ya. atau bagaimana? Ini misalnya kan saya hanya meninggalkan bagian pinggirnya saja. Saya lebihkan 0,2 misalnya. Bagian bawahnya boleh juga sih 0,2. Supaya untuk finishing sekalian Bapak Ibu sekalian ya. Saya lebihkan 0,2 ukuran dinding dan ukuran bawahnya dikerjakan. Saya oke kan? Yang mana sih yang maksudnya itu Bapak Ibu sekalian? Ini jadi dinding yang besar ini sama bawah permukaan ini itu saya sisakan 0,2. Itu maksudnya. Demikian juga yang kedua, yang kontur berikutnya. Kontur berikutnya ini saya ganti parameternya. Saya klik parameter untuk mengeditnya. Demikian juga kontur itu sama juga saya sisakan bagian dinding 0,2 dan bagian bawahnya 0,2. Misalnya ini kan hanya mengenalkan saja. Kalau Bapak Ibu nggak suka dengan cara finishing ya nggak apa-apa juga. Saya oke kan. Saya regenerate. Nah, baik. Sekarang yuk kita ingat-ingat lagi. Bagian kontur pertama, bagian ini, ya ini, kan saya masih menyisakan ukurannya supaya hasil lebih baik gitu maksud saya sebenarnya. Ya, untuk itu saya lakukan proses finishing untuk dinding yang pertama. Saya gunakan toolpad, tetap masih kontur Bapak dan Ibu sekalian. Ya, bisa kontur, bisa yang lain sih sebenarnya ya. Mana yang lebih cocok ya? Misalnya saya buat kontur saja Bapak Ibu ya. Saya pakai kontur saja. Saya pakai kontur saja di sini. Saya tetap pilih ini, partial weight. Saya pilih, mana tadi yang pertama ini ya? Garis ini. Garis ini. Garis ini dan garis ini. Gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian saya oke-kan. Muncul pengaturan, kontur, toolnya. Saya ganti tool dengan tool yang lebih kecil, Pak. Tool diameter 10.
Oke, saya ganti dengan tool nomor 3, data tool nomor 3. Saya gunakan putaran yang lebih tinggi, misalnya 2500. Bit rate-nya saya buat lebih lambat supaya lebih halus maksudnya ya. Saya buat 500. Ini separuhnya 250. Gitu. Kemudian cut parameternya tetap right. Dari sini saya nolkan. Saya tidak sisakan, saya habiskan ukurannya 0. Depth cut-nya. Nah, ini depth cut tidak perlu lagi diatur ya, karena langsung sekaligus kita langsung makan. Kita tidak perlu pakai depth cut, kita nonaktifkan. Kemudian, pakai depth cut karena kan dindingnya Bapak Ibu ya. Cuman mungkin depth cut-nya tebal, tidak lagi 0,5, saya buat saja 5 Bapak Ibu sekalian. Kemudian multipass-nya pakai multipass enggak lagi ya kira-kira ya. Kayaknya coba saya kurangi aja multipass-nya. Saya buat 2 saja. Ya, kemudian linking parameternya. Nah, di sini ini tetap sama, top of stock-nya adalah 0. Ini tentunya depth cut-nya adalah negatif 15. Gitu ya. Baru klik OK. Nah, seperti ini. Saya akan eksekusi dari awal semuanya Bapak Ibu sekalian. Kalau eksekusi dari awal bagaimana? Klik saja ya toolpad grup 1 Bapak Ibu. Toolpad grup 1 semuanya tercentang semuanya. Saya eksekusi verify selected operation secara 3 dimensi. Kita perhatikan coba prosesnya. Seperti ini. Ini agak saya cepetin ya karena agak lama tadi. Ini ramping. Ini model ramping, tidak ada proses turun-turun satu persatu, langsung semuanya. Nah, ini pun ada yang salah ternyata. Ini bagian ini kena. Nah, ini harus kita rubah ya Bapak sekalian. Itu kan dapat nggak tadi 30-nya? Kalau dapat ya nggak apa-apa juga sih. Dapat juga sih ya. Kalau nggak dapat, ya nggak usah kita kerjakan. Saya pikir nggak usah dikerjakan Bapak Ibu sekalian. Nanti kita perbaiki. Nanti itu biar tool yang lebih kecil saja yang mengerjakannya misalnya, bisa juga. Nah ini masih yang tool diameter 20 tadi Bapak Ibu ya. 15. Saya berharap strategi saja Bapak Ibu sekalian yang mungkin menjadi inspirasi Bapak Ibu. Kalau punya strategi yang lain yang lebih baik, ya lebih bagus lagi sebenarnya. Ini masih proses ini ya. Yang kedua. Ini kok ada yang salah ya? Kok ada yang salah ya? Rata ada yang aneh, Pak ya. Apakah salah di saya atau aplikasi saya ya? Coba kita lihat aja lah. Nanti Bapak Ibu dicoba saja ya dengan metode yang punya Ibu seperti apa, Bapak seperti apa. Kalau kurang sempurna nggak apa-apa Bapak Ibu ya, ini hanya inspirasi saja. Sampai 50 nih Pak ya. Aduh, ternyata ada yang salah Bapak Ibu. Dihajar juga. Kok dihajar saja ya? Aduh, ternyata ada yang salah. Langkah saya Bapak Ibu sekalian. Buatan garis jadi tadi. salah ya? Ya seperti itu kadang-kadang kita lupa, kita udah mengerjakannya tapi ternyata masih ada yang salah juga Bapak Ibu ya. Oke lah, nggak apa-apalah. Saya okekan saja. Saya cek dulu yang terakhir Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir ini. Saya klik lintasannya, saya mau lihat. Saya cek dari atas. Nah, apa salahnya ya? Yang pertama Bapak Ibu sekalian ya. Kok metodenya kok jadi terpotong? Kira-kira salahnya di mana Bapak Ibu ini? Kira-kira di mana salahnya Bapak Ibu?
Yang penting kita tahu kalau ada problem salahnya di mana, kita bisa mengatasinya, itu yang penting. Saya sudah membuat kesalahan di sini Bapak Ibu. Enggak kembali Jadi paha gimana? tuh Pak. Ya, makanya jadi di mana pengaturan yang di mana yang perlu kita perbaiki, ayo. Harusnya tidak boleh seperti ini, gitulah kira-kira. Karena menggunakan pengaturan ini, maka terjadi kesalahan ini. Itu yang kadang-kadang kasus-kasus seperti ini yang kita hadapi nih. Di mana kira-kira kesalahannya Bapak Ibu sekalian? Ayo Bapak Ibu, di mana? Ayo, berikan masukan kepada saya. Di mana salahnya pengaturannya coba ya? Kita nanti begini loh, kita ketika bekerja Bapak Ibu, saya yakin lah, pasti akan ketemu dengan hal seperti ini. Dan yang terpenting itu kan cara mengatasinya. Apalagi Bapak Ibu nanti sebagai guru kan, nanti anak-anak kan ngamur, ada anak macam-macam pengerjaannya itu. Pak, jadinya begini Pak, ya kan? Gimana? Kita yang memang diarahkan gimana caranya ini? Kira-kira mana Pak yang perlu diperbaiki? Ayo Pak, ayo silakan. Idenya coba ayo. Kita jadi panjang juga tutorialnya nih ya, pertemuan pagi ini ya. Baik, saya akan mencoba mencari ya. Ini sepertinya terjadinya kesalahan itu ketika proses ya, kita digambar ini Pak. Proses pengerjaan berikutnya ya. Sepertinya dia tidak naik langsung menghajar. Jangan-jangan ini Pak. Kita coba saja ya di parameternya. Di parameternya. Jangan-jangan itu berarti yang berhubungan dengan keep tool down ini berarti. Yang berhubungan dengan keep tool down. Tool tidak dinaikkan ke atas. Itu sepertinya mempengaruhi. Di mana pengaturan tadi ya? Jakat parameter tidak di depth cut. Nah, sebetulnya di sini ya sepertinya ya. Bisa di sini, bisa juga di multipassnya Bapak Ibu. Ya kan? Bisa di depth cut-nya. Ini di sini ada multipass juga ada keep tool down-nya Bapak Ibu. Di depth cut-nya juga ada keep tool down-nya. Saya matikan dua-dua saja dulu ya. Saya matikan dua-dua. Regenerate. Coba sekarang saya eksekusi khusus untuk proses ini saja. Saya hanya mengeksekusi proses ini saja Bapak Ibu. Saya klik. Nah. Ini benar ya, tidak terjadi, tapi ternyata ini ada bagian yang tidak pas multipassnya. Tapi udah benar ya, tidak ada terjadi pengerusakan benda kerja kita ya. Berarti itu masalahnya. Hati-hati ketika penggunaan keep tool down. Dalam kasus tertentu dia malah memotongnya tidak naik ke atas gitu ya. Tapi ini saya juga masih berbuat kesalahan. Ini seperti ini. Ini salahnya di mana Bapak Ibu? Ayo. Di mana salah saya nih kalau seperti ini? Harusnya kan rapat ya. Tidak begini harusnya. Di mana kesalahan saya? Bapak Ibu silakan. Berarti salahnya saya di multipass. Berarti pergeserannya saya yang salah. Pergeseran saya tidak sesuai dengan diameter tool yang saya gunakan. Tool saya diameter 10. Pergeserannya terlalu jauh sehingga ada sisa yang tidak dikerjakan. Logikanya seperti itu. Baik, saya cari di parameter. Kemudian saya cari di parameter, saya cari di multipassnya Bapak Ibu. Mana multipass ini? Nah ini Bapak Ibu spacingnya. Saya tidak merubahnya. Saya masih menggunakan spacing yang betul diameter 20 tadi 18. Ya terjadi seperti ini. Harusnya spasinya lebih kecil dari diameter tool yang kita gunakan. Tool saya 10. Ya setidaknya 9 atau 8 lah. Gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Saya okekan. Saya regenerate. Nah, seperti jadinya. Saya eksekusi saja langsung lah. Saya eksekusi. Pas ya Bapak Ibu ya? Sesuai ya? Sesuai. Itu yang kesalahan-kesalahan yang kita harus paham sebenarnya. Dan ini kasustik. Biasanya Bapak Ibu ketemu dengan seperti ini. Jadi jangan berpikir ketika bermain di Mastercam atau manual itu lancar-lancar saja. Apa sih? Karena ketemu Bapak Ibu sekalian.
Yang penting cara mengatasinya, ya. Baik. Saya masih ragu dengan yang ini, yang pertama tadi ini. Saya seperti juga ada salah ini. Ya, ini. Ini ada salah nggak kira-kira ya? Coba. Nanti kalau salah Bapak Ibu lah memperbaikinya lah, ya. Saya coba lanjut lagi Bapak Ibu sekalian ya. Saya sudah tadi saya sudah menyelesaikan finishing yang bagian atas, yang ini. Finishing yang bagian bawah ini kan belum Bapak Ibu sekalian ya. Saya juga perlu finishing bagian bawah Bapak Ibu sekalian. Nah, finishing bagian bawah ini kan saya sisakan bagian dinding dan bagian lantai. Kalau saya gunakan multipass, lama prosesnya Bapak Ibu. Kalau saya gunakan multipass, prosesnya lama. Jadi saya harus buat 2 kali finishing Bapak Ibu. Gini Iya. Jadi saya buat 2 kali finishing Bapak Ibu. Saya pakai toolpad, kemudian saya pilih kontur. Baru gincu warna kuning 1, sari manis kecil 1. Iklan Pak, iklan. Iklan. Ya nggak apa-apa. Supaya ada bunga-bunganya Pak. Ya. Gincu warna kuning 1. Ah. Baik. Baik. Saya kerjakan yang ini. Makan buat itu ya. Saya kerjakan yang sebelah sini. Makan. Baik, saya kerjakan yang sebelah sini. Berarti saya klik ini. Ini ya, klik ini. Klik bagian ini. Nah ini agak susah nih. Mencari. Klik bagian ini. Klik bagian ini. Klik bagian ini. Nah, terus buku naruh bakas semua. Saya klik OK, Bapak Ibu ya. Klik OK. Saya sekarang finishing hanya bagian dindingnya saja, Bapak Ibu. Saya finishing bagian dinding saja karena kalau bagian bawahnya sekaligus nanti pakai multipass kerjanya lama. Tetap 10. Berarti tool nomor 3 tadi ya. Tool nomor 3 itu feedingnya saya tambah jadi 2.500. Kemudian feedingnya saya kurangin supaya halus. Tadi berapa ya? 400 ya? Tidak, beli sih aja lah ya. Kemudian cut parameternya tetap right. Ini dinolkan semua Bapak dan Ibu ya. Kemudian depth cut-nya saya tetap pakai 5 juga Bapak Ibu. Saya tetap pakai 5. Saya nggak tahu, nanti Bapak Ibu mencoba saja kalau pakai keep tool down kira-kira nabrak atau tidak. Ya. Saya coba pakai keep tool down saja sekarang dulu. Tetap saya coba kembalikan kepada 100 di sini Bapak Ibu. 100% maksudnya. Multipassnya saya nggak pakai multipass, saya hanya makan dinding. Saya hanya makan bagian dinding saja. Parameternya, ingat pengerjaan pada bagian ini tadi sudah di finishing Bapak Ibu. Ya, bagian yang pertama tadi 15 mm. Jadi top of stocknya tetap negatif 15. Nya negatif 50. Kan gitu ya kan? Saya pilih colornya, pilih on. Oke. Seperti ini gerakannya. Coba. Paling ini sih berdosa. Sepertinya oke ya? Masih. Nah, kita hanya mengerjakan bagian ini saja. Hanya mengerjakan bagian dindingnya saja. Bagian bawahnya belum Bapak Ibu. Bagian bawahnya belum saya kerjakan. Ya, kalau saya kerjakan pas, kan mengerjakan di semuanya ini 1 tingkat, 2 tingkat kan lama selesainya. Makanya saya hanya mengerjakan bagian dindingnya saja. Selanjutnya Bapak Ibu, kalau bagian bawahnya, bagaimana pula caranya? Nggak apa-apa, kita buat lagi, program lagi, pakai toolpad. Saya pilih lagi kontur lagi Bapak Ibu sekalian. Tetap pakai kontur saja. Dan kemudian weight. Perasaanku berbagi kasih dengan diri. Siapa Bu? Terus pengen ke mana ya? Tolong ya. Mantap kali suaranya kayaknya. Buat mana dulu ini? Mama suka dulu. Nah, bunyi di perpodom deh. Tadi buku nih ngusung. Nah, boleh dah nih.
Mana ini ya? Bagaimana deh kau? Sorry. Udah kayaknya. Sudah ya? Sudah ya? Tidak jo. Belum. Ikut bunyi di. Nah, sudah ya? Baik. Nah, saya tetap menggunakan kontur Bapak dan Ibu. Ya, saya tetap menggunakan kontur. Saya pilih garis yang tadi juga, Bapak dan Ibu. Pilih garis yang tadi juga. Saya mencari garis putihnya saja. Seperti ini. Nah, tapi langsung mengerjakan bagian bawahnya, Bapak Ibu. Saya tidak menggunakan step by step, langsung ke bawah, selesai semuanya gitu maksudnya. Jadi saya okekan. Saya tetap pilih kontur, kemudian toolnya juga tool diameter 10, masih tool nomor 3 ya. Putarannya 2500. Feedingnya tadi 400. Ini separuhnya. Nah, cut parameternya tetap ya, saya tidak tinggali dinding dan bawahnya, depth cut-nya langsung saya sekaligus bagian bawahnya, jadi tidak pakai depth cut. Di ini layout tetap, multipass-nya, nah ini multipass pakai Bapak Ibu sekalian, karena bertingkat kan, prosesnya bertingkat, bagian bawahnya itu banyak, lebar maksudnya. Saya coba 5 kali, cukup atau tidak saya nggak tahu juga nanti. Nah, linking parameternya Bapak Ibu sekalian, stop of stock-nya tetap negatif 15. Ya kan? Kemudian depth-nya adalah min 50. Nah, maksud saya gini, saya kan Kolomnya mau ajukan posin. ya. Ini kan mau beli bahan lagi 2. Seperti ini Bapak Ibu sekalian. Kalau kita pandang dari atas, tambahan lebih. ini gerakannya. Sepertinya masih kurang Bapak Ibu ya. Multipass-nya masih kurang Bapak Ibu. Saya tambah lagi. Nanti waktu kita Multipass-nya masih kurang. Saya tambah lagi. Ini saya sampai ini palsu. Tambah lagi 6. Pikir apa nanti lagi kita kan. Regenerate. Nah, sepertinya masih kurang juga, belum kena semuanya itu. Saya tambah lagi. Multipass-nya saya ganti jadi 7. Oke. Iya, selesai. Jadi ya Bapak Ibu ya, seperti ini. Baik, coba saya eksekusi dari awal. Oke, baik. Yang pertama tadi berarti langsung terbentuk juga Bapak Ibu di sini sekalian ya. Langsung terbentuk juga. Tapi menurut saya itu agak sia-sia juga sih sebenarnya pekerjaan itu. Saya mau perbaiki sekalian Bapak Ibu. Saya mau perbaiki sekalian pekerjaan. Sebaiknya nanti ini pembuatan ini bagian terakhir sendiri saja. Karena bagian ini kan bakalnya tadi kena habis semua kan, kena potong semua. Jadi sia-sia kalau kita buat kontur di sini, toh nanti ini dikerjakan tadi dengan yang mengerjakan bagian ini. Jadi saya ingin perbaiki bagian atas tadi. Saya ingin perbaiki bagian atas. Ya. Saya bagian atas saya perbaiki lagi Bapak dan Ibu. Yang ini tadi, yang kontur pertama, saya garis saja. Ini saya tambahkan saja. Saya penuhkan saja. Oke. Jadi yang ini kontur pertama, yang ramping itu saya ganti di geometrinya. Saya klik kanan, retain all saja. Saya pilih weight. Saya ganti. Klik. Ini kan masih menunggu ya. Ini saya teruskan saja. Oke. Jadi saya ganti menjadi keliling ya, tidak pakai alur ya, saya regenerate. Baik. Sekarang saya klik toolpad grup 1 semuanya, saya eksekusi.
Jangan-jangan masih ada yang salah. Agak saya percepat ya. Jadi seperti itu ya. Jadi bagian ujungnya nanti biar tool yang lain saja yang mengerjakannya. Ramping. Mudah-mudahan dengan demo ini Bapak Ibu semakin familiar ya dengan bagaimana cara menghadapi situasi-situasi yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan gitu ya Bapak Ibu ya. Ini ternyata memang ada kesalahan Bapak Ibu. Ini juga ini berhubungan dengan keep tool down juga ya. Di kontur yang kedua dengan adanya keep tool down juga ternyata menjadikan masalah Bapak Ibu ya. Tapi ada yang sampai kita pada Nah, baik. Oke.
Bapak Ibu yang ingin menampilkan silakan. Kalau bisa seperti tadi Pak Ibu, jadi supaya ada problem itu bisa diselesaikan, bisa mendapatkan masukan dari sesama rekan kita. Dengan menggunakan cara yang lain, silahkan. Tadi itu hanya sekedar inspirasi saja Bapak dan Ibu ya. Hanya sekedar inspirasi. Caranya setiap orang berbeda-beda. Dan mungkin ada juga trik-trik yang lain. Nanti dari Pak Ajul kita minta juga trik-trik tertentu, mungkin strategi-strategi yang dalam bekerja itu seperti apa. Pengalaman yang sudah dilakukan seperti apa. Enggak apa-apa, kita sharing-sharing Bapak Ibu. Lagi S2 sekarang kan? Mau S2. Ke Jakarta. S2-nya. Sekarang aja ya. Bapak Ibu, bisa jadi yang tadi saya contohkan itu mungkin kurang efektif Bapak dan Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa juga mencoba cara yang lain yang lebih efektif. Ini kalau saya cek ya. Saya cek, kelihatan Bapak Ibu di layar kan? Kalau saya cek ini di backplotnya, di infonya itu, di waktunya sangat apa nih? Sangat lama Bapak Ibu sekalian. Jadi total semuanya itu tadi. Nah, totalnya itu adalah berapa ini? 3 jam 54 menit Bapak Ibu. Itu rapidnya 2 menit, yang 3 jam 52 menit itu dengan bidding Bapak Ibu. Ya, ini memang dari segi waktu ya. Ini juga menjadi bahan pertimbangan, namun memang di satu sisi yang bertolak belakang di waktu ini adalah kemampuan mesin, tool yang kita gunakan dengan hasil yang diharapkan. Jadi memang harus ketemu juga ini Bapak Ibu sekalian, tarik ulur antara waktu dengan hasil dan keamanan tentunya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang hendak menampilkan silakan, saya tunggu. Yang ada problem, ada masalah, saya tetap menunggu dengan setia di sini Bapak dan Ibu ya.
Bapak Ibu sekalian masih berada di ruang Zoom ini. Gimana? Ada problem, masalah? Masih Pak Gun. Masih ngotak-ngatik sendiri ya. Cuman maunya pas ngotak-ngatik itu lebih enak ada kamera ya. Jadi saya bisa lihat sebetulnya prosesnya mungkin ketika ada problem itu sebenarnya. Di Aceh jam berapa sholat Jumat Pak Jul? Masih mute Pak Jul, masih mute. Mendekati jam 1 ya, jam 1 kurang 15. Oh gitu ya. Ya nanti kira-kira jam 12 kurang Ini yang paling jam telat. 12. Nanti jam 12 kurang 15 kita selesaikan saja ya Bapak Ibu ya. Di sini juga persiapan untuk sholat Jumat juga kan. Jam 12 kurang 15 lah kita selesaikan. Tapi sebelumnya kalau ada problem Bapak dan Ibu, ya mohon disampaikan saja, nggak usah sungkan-sungkan. Kita di sini semuanya terbuka, pokoknya nggak usah. Jadi nggak usah malu-malu, nggak usah sungkan-sungkan. Oke, Karena, Pak. ya Pak Jul. Ya, siap. Karena kita harus paham dulu dasarnya. Kalau kita sudah paham dasarnya, itu sumber referensi belajar banyak. Di YouTube banyak, tinggal buka saja itu YouTube. Tapi kita tahu dasarnya dulu. Kalau kita dasarnya nggak paham, buka YouTube pun kita nggak ngerti. Apa itu yang ditampilkan di layar itu nggak paham juga kita. Gitu. Terlebih-lebih setting Bapak Ibu ya, setting ya, karena saya paham tidak semuanya punya mesin CNC. Makanya saya mengarahkan ke Swanshop dulu. Tujuannya apa? Supaya anak-anak juga bisa melakukannya. Bapak Ibu bercerita apapun tentang CNC, kalau mesinnya nggak ada juga jadi problem kan. Makanya dengan simulator minimal, Bapak Ibu dan anak-anak bisa mempraktekannya. Jadi kalau ada yang sangat vital di Swanshop, mohon sampaikan. Kita kemarin masih mencobakan yang bentuknya segi empat. Sementara di dalam materi ajar yang dari dengan Mastercam itu benarnya bulat. Kemarin Pak Jul juga sudah menunjukkan di mesin itu benarnya tidak segi empat itu. Bendanya berbentuk lekak-lekuk. Nah itu bagaimana cara men-settingnya? Itu juga ayo coba pikirkan, metodenya sama, mau benda bulat mau benda segi empat sebetulnya sama. Tapi coba pikirkan secara logikanya. Ya Bapak Ibu ya, jadi nggak usah sungkan-sungkan, sampaikan saja segala keluh kesahnya di sini. Kalau saya bisa bantu, saya upayakan bantu. Ya kalau saya nggak bisa ya saya mohon maaf, saya nggak bisa gitu saja. Nggak mungkin saya paksakan juga. Saya akan minta kepada rekan kita di sini yang lebih paham untuk membagikan ilmunya untuk kita semua. Itu mungkin Bapak Ibu ya. Silakan tetap dilanjutkan ya. Tadi saya share yang 3D ya, tapi itu yang lebih mengarah ke solid, tidak mengarah ke surface. Surface lain lagi ya, untuk menambah wawasan tadi karena ada permintaan dari Pak Erik ya, Pak Erik Jubaidi untuk benda-benda yang bentuknya melengkung dan sebagainya seperti apa. Nah, itu tadi saya kirimkan di grup, mudah-mudahan bisa menambah referensi. Tapi itu bukan rekaman saya Bapak Ibu ya, itu rekaman orang lain. Tapi setidaknya bisa memberi ya tambahan ilmu bagi kita. Itu juga sangat dasar. Kalau diikuti ya mudah-mudahan insya Allah akan mudah menerima untuk materi yang lain yang lebih kompleks. Jadi Pak Jul di Banda Aceh rencana tuan rumah untuk LKS ya, nasional ya? Atau LKS yang pakai video, maksudnya itu, yang direkam? Gimana maksudnya? Itu LKS-nya itu sistemnya seperti apa? Direkam di kamera 4 sisi atau SMK2 jadi apanya? Tuan rumahnya nih? Ya lah pakai zoom 3 juga kamera lah, 3 itu ya kamera. Pak Jul ya. Iya.
membuktikan bahwasanya memang itu dilakukan gitu ya. Dan hasilnya dikirim ya Pak Jul ya. Benda kerjanya dikirim ya. Ya, yang kita buat di sana gambar solid 3D dan camnya itu. Materi untuk LKS sudah 3D sekarang Pak Jul ya? Ya kan kalau gambarnya tergantung kitanya aja. Tapi sekarang ada dilombakan untuk 3D-nya. Kadang nanti jobnya dia sampai 2 atau 3 gitu. Iya, artinya gini, maksudnya job yang disediakan. Tapi yang dia eksekusi cuma 1. Oh, tapi job sheet yang disediakan sebetulnya memungkinkan nggak untuk 2D dikerjakan? Atau memang harus 3D sebenarnya? Karena kok sekarang nih memang lebih cenderung dia mendesain dulu ke 3D. Nanti untuk wireframe-nya tinggal ambil aja dari 3D itu. Tapi sebetulnya dengan 2D jadi 3D-nya juga dinilai. Oh gitu. Dinilai juga walaupun dengan 2D bisa, tapi kalau kita mengerjakan dengan versi 3D mendapatkan nilai lebih gitu ya. Mana contohnya? Pak Gun. Ya. Ya Pak Arpel. Ini saya udah coba-coba sedikit apa nih Pak? Yang kemarin Pak. Ya. Silakan di-sharekan saja. Saya, Pak. Mudah-mudahan bisa ya Pak Arpel ya. Ini nggak kompatibel ini kalau sudah buka. Oh ya. Coba dieksekusi dulu Pak, saya melihat hasilnya. Ini udah tampil Pak? Sudah. Udah Pak ya? Sudah. Di sayanya yang tampil. belum Pak. Oh gitu. Lengket ya. Alah. Di kita sudah tampil. Udah ya Pak. Di sini masih belum bisa diapa-apain ini Pak. Oh iya. Tapi tadi kebetulan ini jalan, itu berangsur-angsur kayaknya. Cuma masih ada tersisa sedikit di sini. Ya, jadi menurut Bapak gimana solusinya itu kalau ada sisa sedikit? Ditambah apa tadi di parameter ini ya? Biasanya tadi saya buat 3, kayaknya tambah 1 lagi 4 kayaknya. Jadi coba aja Pak di multipassnya ditambah jumlah multipassnya, atau coba dirubah spacingnya. Kalau kecil spasinya itu mendekati dengan diameter supaya lebih efektif penggunaan toolnya. Dicoba juga, perlu juga Pak, mana tahu. Misalnya toolnya diameter 10, spasinya 1 mm saja, 9 mm kan udah bisa, artinya 1 mm itulah yang pekerjaannya itu tumpang tindih dengan tool berikutnya. Saya baru sampai sini Pak. Iya. Tapi di sini yang perlu dipahami Pak Arpel adalah pemahaman tentang titik nol tadi Pak Arpel ya. Iya. Pemahaman tentang titik nol khususnya sumbu jet Pak. Ya, Bapak kalau masih terlalu bingung dengan yang saya sampaikan dengan titik nolnya itu di bawah permukaan benda kerja, persiapan untuk passing, ya Bapak pakai yang di atas saja, yang biasa saja juga bisa ya Pak ya. Saya yang naik 1 Pak. Yang 1 ya, berarti Bapak passingkan dulu gitu ya. Iya, Pak. Jadi kalau Bapak menggunakan permukaan atas sebagai nolnya, kemudian Bapak passing 1 mm, maka dalam program berikutnya, itu kalau program bentuk konturnya itu kedalamannya adalah 2 mm, Bapak dalam program harus buat ketikan itu -3 jadinya Pak, ditambahkan dengan yang Bapak buang untuk passing. Kalau Bapak menggunakan titik nolnya di permukaan benda kerja. Itu aja perbedaannya ya Pak ya. Itu yang teknis yang perlu juga sangat dipahami. Silakan dicoba Pak. Iya. Iya. Ini passing. Iya. Ini ya masih ada sedikit lagi di ujungnya itu. Oh iya. Tapi yang saran tadi pagi belum saya cobakan Pak. Iya. Karena masih 1 warna kan. Iya. Agak susah. Iya, saya juga belum dapat itu Pak.
Gimana cara merubahnya ya Master Cam X? Tadi kan udah disampaikan untuk X5 cari screen, ada side setting katanya tadi. Nanti saya coba Pak. Cuma ini ujungnya ini yang belum saya perbaiki. Ya, nggak apa-apa Pak. Bertahap. Jadi yang penting itu pemahaman dasarnya ini Pak sebenarnya ya Pak ya. Jadi untuk anak-anak saran saya kalau memang di sekolah nggak ada mesin, bagi teman-teman nggak ada mesin ya pakai Swanshop saja. Ya, supaya memang itulah simulasinya. Gitu. Oke Pak, masih ada tinggal sedikit. Iya, baik. Coba dicek parameternya Pak. Saya melihat parameternya. Parameter. Ini 3 saya buat Pak. 3 kali. Saya mau lihat di toolnya Pak, boleh? Di tool. Nah ini ya. 10. Oke. Coba lagi Pak di multipass tadi Pak. Multipass 4 ya Pak ya. Coba spasinya diganti 9. Spasinya diganti 9. Iya. Udah Pak? Ya. Oke. Kita coba lagi. Ya, coba lagi. Di regenerate dulu ya, Oke lah. Oke. Bersih ya. Jadi tidak harus dengan menambah multipass, boleh dengan menambah spasinya. Iya. Spasinya. Ya, yang penting kan spasinya itu kan lebih kecil dari diameter benda kerja. Kalau seandainya lebih besar, ya nanti ada sisa, ya kan? Seperti yang saya contohkan tadi pagi. Iya. Kalau yang latihan yang di apa sudah dikerjakan Pak? Yang di classroom? Setiap ada video saya masukkan 1 ke sana Pak. Iya, artinya yang di video itu coba tetap diikuti langkah-langkahnya ya Pak ya. Ya, dengan ini udah 3 Pak. Ikuti saja. Dan diuji cobakan di Swanshop-nya Pak. Iya. Ya. Oke, baik Pak Arpet. Oke, ini tinggal Pak. Ya. Silakan dikembangkan lagi ya Pak Arpet ya. Iya Pak. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mungkin hari ini kita sampai di sini ya, karena ini hari Jumat, sudah banyak juga yang izin lab. Kita di sini juga perlu persiapan untuk sholat Jumat, Bapak Ibu sekalian. Mungkin cukup ya hari ini kita pertemuannya. Besok saya akan tetap review lagi Pak, sesuai dengan janji kemarin di awal kan. Kali ya Pak. Oh ya Senin Pak, bukan besok Senin. Maaf, besok libur Pak. Tapi yang libur saya Pak. Bapak Ibu jangan libur ya. Bapak Ibu jangan libur. Tetap harus latihan Bapak Ibu ya. Tetap latihan. Iya Pak. Jangan meliburkan diri ya Bapak Ibu ya. Tetap latihan, tetap diikuti semuanya dan dilakukan. Kalau tidak dilakukan, sama saja bohong Bapak Ibu. Kami di sini kalau di kelas tatap muka Bapak Ibu, ada juga beberapa teman-teman itu biasanya yang senang di komputer saja. Hanya main di Mastercam saja. Hanya bermain di Swanshop saja, itu kami panas-panasin juga. Percuma Bapak Ibu kalau datang kemari hanya sekedar itu nyindir saya tuh kayaknya Pak. Siapa tuh? Ya, jadi harus Pak Gun nyindir saya ya, sering bilang. Intinya harus megang mesin, ya Bu Sri ya. Harus megang mesinnya. Iya. Saya takut pegang mesin Pak Gunnya panas-panasin terus. Jadi kalau secara daring nggak apa-apa, latihan. Semangat yang penting. Semangat latihan di komputer kalau secara daring. Tapi kalau tatap muka, saya akan mengajak Bapak Ibu di mesin. Kami tidak akan kalau kami akan biarkan saja. Kalau kami menjerit itu baru berbahaya. Kalau kami diam-diam saja, nggak apa-apa itu artinya. Paling nabrak dikit lah, compel-compel dikit. Entropiknya pernah terbang Pak, jadi trauma. Ya nggak apa-apa, itu jadi pengalaman juga ya, supaya nggak diulangi lagi. Iya Pak. Kalian terima kasih atas partisipasinya, atas keseriusannya, atas semangatnya. Sebelum kita akhiri Bapak Ibu, mari kita tutup dengan doa. Semoga kegiatan kita ini mendapatkan keberkahan.
ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sharing-sharing kita ini menjadi berkah bagi kita semua. Dan semoga juga yang saling sharing di antara kita itu menjadi amal jariah, Bapak Ibu sekalian ya. Untuk itu mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa kami persilakan. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi saya akhiri. Dan kita ketemu lagi di hari Senin Bapak Ibu ya. Di hari Senin jam 8 seperti biasa kami harapkan kehadirannya tepat waktu. Saya akhiri saja. Terima kasih buat semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di hari Senin. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Yuk. Izin bapak-bapak, ibu-ibu. Ya. Salat Jumat dulu. Ya. Salam dari Padang, Pak Zulham. Dari Pak Santo. Pak Mul. Semuanya. Ya Pak Fel, salam semuanya. Pak Den. Pak Doni. Pak Doni. Ya. Kok dari Lintau Pak Doni. Baik.